Oke, halo, selamat malam, kawan-kawan. Saya sekarang sedang ingin berdiskusi dengan teman eh, non-believer juga. Dia merupakan seorang non-believer juga sama seperti saya. Dia ada beberapa videonya di YouTube yang membahas tentang ateisme dan saya ingin sekali berdiskusi dengan dirinya. Namanya adalah Greg Ratu Perisah. Saya ingin mengundangnya untuk bergabung di em, live streaming malam. Akan saya akan saya nanti upload juga di YouTube saya. Kami akan berdiskusi tentang seputaran tentang ateisme. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saya juga pernah. Ya, ini dia orangnya. Halo, Halo, halo. Gue halo, Bang. perkenalin diri dulu atau enggak nih? Perkenalkan diri, silakan, silakan, Ah, silakan. gue Greg Matu Perisa. Ya, gue juga seorang unbeliever, seorang Ya. ateis. Kalau misalkan di komunitas di Facebook atau di ini ya, bisa dibilang agak radikal juga ateisnya. Wow, 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 wow. I'm talking to the radical right now because Saya moderate. juga I'm a moderate berapa soalnya. eh, agak megang beberapa jadi admin di beberapa grup-grup ateis di Facebook juga. Hmm, cool, 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 cool. Ya, Jadi kurang emang, lebih gitu kalau intronya. jadi emang Bang Greg itu tertarik tertarik untuk meluruskan stigma-stigma dan Wah, prejudis-prejudis tentang ateisme. bukan cuma soal ateisme sih, tapi juga kalau lebih ke yang free thinker segala macam sih. Yap, Soalnya menurut gue pribadi, ini kita udah masuk topik atau belum ya? ya, ya bebas aja sih. Ini diskusinya bebas aja sih sebenarnya. Santai aja sih, Bang. Ini kalau menurut gue pribadi ya, stigma-stigma atau ya kadang stereotip yang muncul di publik itu Ah, kadang banyak banget yang agak bisa dibilang kurang tepat ya. Jadi iya ya contoh yang kayak ateis itu komunis atau segala macem, lalu itu yang kayak gini kayak gitu. Jadi imbasnya jadi kita nih yang orang-orang yang unbeliever itu jadi kayak kita nggak bikin apa-apa aja udah langsung dicapnya, wah ini orang negatif. Itu yang makanya gue pengen banget harus gue lurusin. ya, dan itu sangat perlu. Soalnya kan imbasnya juga kita-kita juga kan. Iya betul. Kalau kita sendiri yang nggak meluruskan, nanti nanti mereka bakal bikin imajinasi-imajinasi yang Semakin keliru tentang, ya, semakin liar semakin dia imajinasi mereka. akhirnya ateis sendiri langsung konotasinya negatif lah. Jadi kayak dibilang Hmm. ini yang paling sering ya. Kalau yang gue temuin tuh jadi kayak kalau misalkan ateis kan katanya nggak bertuhan. Kalau nggak bertuhan Ha, berarti bebas tak dong berbuat bermoral. dosa, bebas dong berbuat jahat. Itu yang benar-benar kayak what the fuck, kayak lu kok mikirnya ke situ. Itu logika yang konyol juga sih. Ya, Ya, enggak, menurut soalnya gue sih udah absurd parah. ya absurd absurd. Ini aku juga juga baru baru beberapa bulan ini sih bikin bikin pembahasan-pembahasan, bukan konten juga sih sebenarnya, cuman diskusi-diskusi aja sama teman-teman yang juga unbeliever. Kebetulan saya juga eh, telat nih perkenalkan diri juga ini. Ya, Ini kita saya main bablas aja langsung ke topik ya. ya, main gas aja. Iya. Ya, Soalnya nama seru saya sih Stefan. topik ini sebenarnya. Seru, seru, Iya, seru, dan ini menarik juga. Soalnya soalnya iya, soalnya topik seperti ini kan jarang juga dibahas kan, jarang iya, dibahas betul, betul. juga, terus jadi bias juga di masyarakat, dan banyak prejudis gitu Iya, soal topik ini, iya, karena betul. masyarakat banyak berpikir bahwa ateisme itu berbahaya, padahal padahal Betul. padahal sebenarnya enggak enggak juga Enggak sebenarnya. segitunya sih. Kami sama-sama manusia. Iya, Saya kebetulan dari Manado, dan di Manado itu mayoritasnya Kristen. Kristen, iya. Kristen, Protestanisme, Calvinis. Iya, Dan beruntungnya saya tinggal di Manado. Jadi emang masyarakatnya nggak terlalu strict kayak di iya,
ya katakanlah kota-kota seperti di Jawa Barat lah atau di Aceh gitu-gitu. Jadi ya agak teman-teman juga udah tahu bahwa saya juga non believer. Bahkan Iya, di sosial media pun mereka udah tahu saya openly iya, atheist. Jadi ya saya biasa biasa mendiskusikan hal-hal tersebut. Jadi nggak ya menarik juga sih topik ini soalnya untuk meluruskan stigma-stigma aja. iya. Ini Dan Bang Greg. sebenarnya sih, topik ini menurut gue juga orang mungkin masih terlalu takut ya. Dan jangankan Orang-orang orang ya, alergi. bukan cuma alergi di untuk lingkungan sekitar, kadang kita pun yang unbeliever atau yang ateis atau yang agno atau yang free thinker segala macam pun kadang masih suka kayak apa ya, ketakutannya tuh, wah Iya, ntar gue iya, dipidana nih, ntar gue iya, kayak iya, gini. iya. Heeh. Ntar gue Ya dipersekusi. bikin orang, ya, itu yang bikin orang jadi takut untuk tanda petik jadi diri sendiri yang kayak gue unbeliever tapi gue takut dengan punishment apa sosial yang punishment segala Social macam, akhirnya punishment, ngebunglon, akhirnya pilih ngebunglon. ya, Ya akhirnya itu terbungkam. makanya kayak konten-konten kayak gini sih menurut gue perlu ya. Tapi kalau menurut gue, sebelum kita masuk ke topik bahasan sih, mungkin kalau gue sih mau bikin disclaimer dulu ya. Jadi kayak Ya, topik ini, kayak diskusi ini kita buat tuh bukan untuk mengajak bukan orang untuk mengajak. Iya, menjadi iya, benar. ateis atau segala macam, karena kalau itu Iya, kita benar. bisa delik undang-undang segala macam, Iya. kita bisa kena. Jadi ini mungkin I untuk know para this. pendengar segala macam paham dulu sebelum nonton ini. Ini cuma kita untuk lihat dari perspektif dari ateis sendiri ya. Dari Jadi kayak ateis nggak sendiri. izin sama sekali untuk ngajak-ngajak segala macam Iya, lah. iya, benar. Karena emang untuk iya aku belak-belakan aja sih. Untuk murtad itu tidak gampang dan Iya, nggak mungkin juga kami berdiskusi seperti ini langsung teracuni. Itu berarti iya. bodoh banget. Iya. Jadi kayak gitu, supaya orang paham dari, jangan pakai kacamata mereka aja, tapi juga ngeliat dari Iya, kacamata seorang ateis yang ya bisa dibilang ya ya mungkin selama ini jarang kelihatan ya, kayak ya jarang paling bisa ngeliat dibahas. dari perspektif langsungnya Hmm. tanpa ada tujuan untuk ngajak orang tidak bertuhan, karena itu akan melanggar undang-undang sendiri. Iya, benar. Kan kalau nah kita langsung ke pembahasan apa enggak nih? Boleh, boleh. Boleh. Mantep nih. Nah, saya mengikuti soalnya channelnya Bang Greg soalnya. Aku Ya, kan ya. waktu dulu itu waktu masih emang bunglon banget, waktu belum memang masih menutup diri soal soal pemikiranku sendiri tentang agama dan lain sebagainya. Hmm. Aku nyari-nyari tuh di YouTube tentang ateis dan lain sebagainya, free thinker, DSB. Dan nemu nih channelnya Bang Greg bahas soal stereotip gitu. Ya. Ini keren sih, maksudnya ada orang yang notabene dia adalah seorang non believer dan dia punya punya apa ya, maksudnya punya tendensi untuk menjelaskan gitu loh Ya. perspektif yang salah tentang ateisme. Nah itu Ya. kalau Bang Greg sendiri kenapa bisa berani untuk itu, berani Oh ya. untuk speak up Ya, ya. tentang ateisme sendiri. Ya pertanyaan sih, jadi kayak menurut gue sih bagus juga sih. Jadi kenapa yang gue berani? Pertama, yang kayak tadi gue udah bahas itu, jadi dari kita sendiri nih, kita mungkin udah kayak ateis segala macam, mungkin udah banyak yang kayak dipolitisasi juga ya untuk kepentingan politik. Ya kita nggak usah sebut kepentingan politik mana, cuman kayak masuk ke dalam politik, jadi itu dijadiin alat. Akhirnya kita unbeliever, kayak gue pribadi tuh mungkin ngerasa impactnya juga. Jadi begitu kayak gue kemana-mana ditanya, gue kan sebenarnya agak risih ya kalau ditanya agama lu apa segala macam. Soalnya menurut gue kayak soal keyakinan, kepercayaan itu kan seharusnya itu personal bukan sesuatu yang di publik. Tapi kalau di Indonesia, di negara kita ini kan kayak itu hal yang benar-benar tanda petik kayak pertanyaan wajib. Agama lu apa segala macam. Gue bukan tipe yang wah gue seorang Kristen, wah gue seorang Islam, gue Muslim, atau gue seorang ini.
Jadi kayak padahal sebenarnya gue bukan. Jadi ya gue kan biasa bilang, oh gue nggak beragama. Ya gue biasa kayak gitu kan. Nah, Ah, yang muncul pertama kali ketika gue jawab kayak gitu adalah, kok bisa? Kayak yap. lu kok nggak punya agama? Langsung kayak orang tuh kayak ngeliat langsung mikirnya gimana ya? Jadi kayak gue baru bilang gue nggak beragama, konotasinya itu langsung negatif dan Langsung stereotip ke gue negatif. itu langsung kayak lu berarti orang yang tanda petik bajingan, soalnya lu nggak bertuhan berarti lu bisa berbuat dosa dong. Jadi kayak gitu-gitu. Yap, Nah yap, itu yang yap, yap. agak mengganggu gue. Jadi akhirnya apa yang gue omongin mereka udah pasang benteng duluan Iya, yang iya, lawan iya, bicara, iya. karena Hmm. stereotip atau misalkan image yang nempel seorang ateis adalah Hmm. pendosa, seorang ateis adalah orang yang pengen bunuh Tidak ulama, bermoral. seorang ateis Iya, adalah iya, yang iya. pengen hancurin agama. Jadi kayak buat gue sih tuh jadi kayak maksudnya kayak orang sebelum dengerin apa yang pengen gue omongin mereka udah pasang benteng duluan karena Iya, image. karena Nah itu image yang itu. pengen gue lurusin, kayak ateis itu bukan bukan kayak gitu loh. Jadi kayak ateis itu bukan berarti seorang pendosa bajingan segala macem ya, Hmm. bukan berarti kayak gitu juga. Jadi itu sih Nah, alasan gue kenapa kita speak up. ini audiensnya Bang Greg kayaknya nih. Em, Hai syukur hai. hidup di Batam ya. Terang-terangan jadi ateis, kepala tetap aman. Shit, itu sarkasme yang sangat-sangat sangat anu. Ya, ya, Iya, ya, saya juga bersyukur hidup di Manado. Jadi kalau mengaku ateis itu nggak dipersekusi juga sih. Tapi emang ada, emang social punishment tetap tetap ada loh. Orang-orang yang menghujat gitu, kayak kayak yang menghujat terus konotasinya negatif, PKI, komunis, satanis lah. Jadi ya sama juga sih sebenarnya sama Bang Greg. Tendensinya bebannya itu soal sosial. Jadi tapi iya, sebenarnya sosial. ini eh, padahal sebenarnya worldview Hmm, ku pribadi soal soal hidup hidup dan alam semesta itu personal banget. Jadi ya. kecuali orang bertanya, nah aku jawab, ya itu bebannya kurang lebih sama seperti Bang Greg lah. Hmm. Dan itu perlu, penjelasan ini perlu, soalnya informasi soal itu sepertinya sepertinya di nggak ada deh informasi tentang tentang apa itu ateisme, apa itu liberalisme, sekularisme. Wah, Bahkan kayaknya sangat kurang, kurang banget. ya kurang kurang banget. Buku-buku tentang itu Dianggapnya orang komunis orang lawan nganggap iya, negara. orang nganggap hmm, orang nganggap itu hal yang berbahaya loh. Iya, Ta- maksudnya gini loh. Kalaupun buku-buku tersebut di tentang ateisme atau hal-hal tentang ateisme itu dirilis di Indonesia misalnya secara luas, apakah iman orang-orang beragama di Indonesia ini secetek itu untuk langsung murtad pas membaca buku itu? Nggak mungkin juga kan? Kan logikanya iya betul. konyol juga kan seperti itu. Tapi Ya, lumayan juga ya, sih bisa sedikit ngerusak, bukan ngerusak sih, maksudnya kayak dengan baca-baca kayak gitu ya, maksudnya pikirannya lebih luas kayak gitu. Jadi lebih kayak luas. Iya, perspektif lain. Nah itu yang mungkin agak mengganggu tanda petik mengganggu agama, iman. tanda petik. Iya, Iya, soalnya iman ini mereka. untuk ini sama sekali bukan ada niat untuk blasfemi ya, cuma dari perspektif ateis ya. Kalau menurut gue sih kayak iman sendiri tuh, sorry ya, bukan niat blasfemi atau segala macem. Itu seakan-akan tuh kayak iman tuh bisnis, kayak kalau misalkan kekurangan umat berarti ada sesuatu yang nggak jalan segala macem kayak Ya, 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 ya. tanda. Ah, mm, mm. Nah itu yang mungkin orang atau orang-orang yang memanfaatkan iman sebagai bisnis itu yang akan terusik dengan ateisme Dengan atau hal-hal segala seperti macam. iya, Ya, benar, benar, itu benar. yang makanya akhirnya dijadiin komoditi politik, kayak ateis itu nggak bagus atau kayak gini-gini. Soalnya ini kalau kita bicara langsung ke realitanya segala macem, agama atau ya ya kayak gitu-gitulah, itu sebagai alat untuk kontrol masyarakat yang paling paling kuat. Kita Ya, nggak yang bisa paling pungkiri. Soalnya kayak mau di wilayah manapun, kayak soal kepercayaan itu tuh paling kuat untuk sebagai alat kontrol masyarakat itu yap, sendiri. Nah begitu ada soal ateisme di mana kayak ateis kan seakan-akan itu menentang dogma-dogma yang ada, ya, doktrin-doktrin
Heeh. imajinasi-imajinasi yang kayak adanya punishment Superstisi. yang kayak gitu itu Hmm. kan kayak benar-benar harus menggunakan logika. Itu kan Logika. benar-benar semua kebantah tuh yang ada di agama kayak itu. Nah, mungkin ada seseorang yang atau instansi atau apapun itu yang agak terusik dengan Dengan hal-hal sistem itu. yang bakal Sis- bisa kerusak itu. Nah, makanya akhirnya oke, ateis itu nggak boleh segala macam, kayak akhirnya banyak masyarakat yang harus tetap pengen dikontrol tuh mau nggak mau ya harus disisipin dengan dogma-dogma itu sendiri, Heeh. menurut gua pribadi. Nah, gini juga Bang. Em, ini ini udah kayaknya audiens Bang Greg ini banyak loh. Jam segini masih banyak yang emang ini Bang Greg tinggal di mana sih? Apa bisa bisa Kalau bisa di-share? gua di Oh, Bekasi. ta- eh, terus lingkungannya di sana gimana? Maksudnya menerima kah atau ada Hmm, terkucilkan kah pertanyaan atau juga sih ini. Kalau ini yang gue sebenarnya juga pengen bahas juga untuk para ateis Hmm, juga ya, gimana kok apa maksudnya supaya ini jujur-jujuran gue tinggal di wilayah yang kalau untuk keluarga gue open, mereka hmm, terima-terima aja. Dan kalau misalkan untuk follower-follower gue atau teman-teman gue yang udah sering lihat posting-posting gue di FB atau segala macem, hmm. gue pun sebenarnya terjun ke dalam dunia politik. Di dalam dunia Oke, politik lalu gue pun bergaul dengan ormas yang disebut radikal, yang sekarang udah dibekukan pemerintah. Itu gue bergaul dan mereka oke, pun tahu. Nah, mereka oke, pun oke, tahu oke. gue dan gue sering diskusi dengan mereka. Nah, pertanyaannya kan jadi kayak ini dari ateis sendiri sebenarnya banyak yang pertanyaan tuh kayak bukan pertanyaan sih, jadi kayak mereka gue nggak mau terbuka, gue takut di persekusi, gue takut Persekusi. di apa ya pokoknya dijitu-jituin lah sama orang-orang yang radikal atau yang intoleran segala macam. Nah, tapi kalau untuk gue pribadi, gue kadang bergaul dengan tanda petik yang langsung ormasnya loh, langsung ormas yang Hmm, hmm, udah dibekukan itu. Jadi dan gue pun ngaku kalau gue ada seorang ateis, lalu gue bergaul di partai pun gue ngaku gue ada seorang ateis segala macam. hmm, Kenapa hmm, gue bisa diterima tapi banyak orang ateis yang nggak bisa yang mungkin takut untuk se-open gue sampai bener-bener terjun hmm, kemana-mana, itu biasa aja kayak gitu. Nah, hmm. menurut gue sih permasalahan juga kadang ada di beberapa orang-orang yang ateis juga ya. Jadi mungkin Iya, kayak iya. kalau gue mungkin bisa diterima karena gue Karakter. eh, kayak gue punya relasi yang baik juga dengan orang-orang sekitar. Kasarnya kayak gini, kalau misalkan gue bergaulnya baik, gue rasa mungkin teman-teman gue yang kayak walaupun sampai ke ormas yang tanda petik dibilang radikal itu pun mereka terima gue karena mereka nganggap gue bukan sebagai Greg si ateis tapi Greg sebagai temen gue. Iya, Makanya benar. gue bisa bergaul ya bisa dibilang lebih ya sampai kemana-mana gue masuk pun Iya, gue mau masih ateis aman, iya masih aman. aman. Makanya gue bikin konten pun gue share kayak mereka di kalau di Facebook gue yang tanda petik yang ormas yang depannya F itu aja pun banyak yang kadang komen tapi ya nggak masalah sih. Jadi kayak ya mungkin kayak yang pepatah apa yang di mana langit dijunjung apa gitulah, Iya, yang iya, di iya, mana iya, iya. dipijak langit dijunjung yang gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya dari gua sendiri atau harusnya kita sendiri mungkin bisa adaptasi juga ya. Gua ngaku Eh, ateis segala macam bukan berarti gua harus barbar langsung jadi gua anti agama, gua anti anti agama. iya, iya, iya. Nah, ini yang Mungkin gitu kan. ini yang agak menurutku ini yang agak sedikit membuat menciptakan stereotip Iya, soal antiteis gitu. iya, Karena banyak teman-temanku itu yang mana mereka ateis, tapi mereka itu agak-agak alergi dan fobia terhadap agama. iya, Jadi iya. Banyak juga orang-orang di yang gua. beragama pun langsung memikirkan langsung langsung punya stereotip gini loh. Oh, dia karena dia ateis, jadi dia anti anti agama gitu. Iya, Jadi ya tergeneralisasikan lah semua orang non believer bahwa oh mereka ini orang-orang yang anti agama loh. Kan padahal nggak semuanya juga seperti itu. iya, Aku iya, pribadi itu orang-orang yang justru sangat menghargai agama karena aku masih menganggap agama adalah tradisi. iya. Sepakat gue. Tradisi dan bagian dari budaya Hmm. dan itu
dan nggak ada nggak ada spesialnya dari budaya-budaya kita di masa lampau, di mana kita Hmm. masih animisme dan dinamisme. Aku menganggap seperti itu. Jadi nggak ada nggak ada permasalahan sih sebenarnya dengan agama. Maksudnya nggak kan ateis cuman nggak percaya sosoknya, bukan Cuman itu aja. bukan Iya. iya ritualnya ya whatever. Maksudnya kalau kita nggak beriman di situ, kita bisa melakukan itu seremonial apapun tanpa ada tendensi bahwa kita harus mempercayai itu. Iya Bahasan kan? bang, sebelum gua ngobrol sama lu live ini pun gue sebenarnya sebelumnya habis diskusi ini juga nih. Ini jadi bagus Oh juga nih. iya. Kebetulan bang. Nah, Gue menurut Bang boleh. Rick gimana tuh? Jadi menurut gue gini ya, kalau misalkan eh ini menurut gue pribadi sama pengalaman kayak gue kan di komunitas-komunitas ateis juga sering lah banyak nongol. Nah kalau menurut gue eh ini kan orang-orang kita nih tanda petik yang sekarang ateis ini itu kan bisa dibilang kita cukup lama terkekang oleh agama tanda petik dogma segala macam ya. Jadi kayak kita Iya, bisa sampai doktrinnya. 20 tahun kita ikutin ritual agama atau misalkan dogma, Hmm, doktrin segala macam. Jadi akhirnya kita masih terpaku dengan yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak iya. Ah, kayak masih dulu kan masih dipegang diajarin ini harus ikutin aturan ini. Nah, begitu kita hmm, ateis, terkadang rasa kayak dogma segala macam pun itu nggak hilang gitu aja. iya, Ini iya, menurut gue benar, pribadi, pasti. kayak menurut gue nih kayak banyak banget ateis itu yang keluar dari dogma satu tapi malah masuk jadi ateis lalu menjadikan ateis adalah sebuah dogma baru. Iya, Jadi kayak iya, kan iya, gini, iya, iya, iya. ateis itu berarti harus anti agama, ateis itu harus agama. Aduh, kalau menurut gue itu kayak lu keluar dari dogma Satu agama tapi dogma. lu masuk ke dogma anti agama, apa Iya, bedanya? iya, 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 benar. Iya, Itu yang iya jadi benar. sendiri itu jadi kayak ini ateis yang kayak kita yang pas baru keluar dari agama tuh kayak kayak linglung, kayak aduh gue sekarang udah nggak beragama. Kalau di agama dulu kan gue ada aturan-aturan yang harus gue ikutin. Begitu dia udah Ah, nggak beragama, mereka bingung bingung, ada gue aturan apakah? kayak gimana. Lalu Ah, kalau di kalau di ateis di Facebook ya banyak yang tanda petik nabi ateis segala macem itu iya, kayak misalkan posting selalu blasfemi yang kayak nyerangnya iya. agama Ah, atau nyerangnya ketuhanan. hmm, hmm. Jadi kayak mereka tuh kayak member atau ateis-ateis baru yang ateis-ateis yang baru Newbie. newbie tanda petik itu jadi kayak wow ini adalah panutan gue. Padahal ini kayak ini cuman kayak mengganti kata agama menjadi kata tidak beragama, jadi kayak dogma baru. Dogma baru, Ateis aturan itu jadi baru. kayak dogma. Padahal ateis ya kayak yang tadi yang lu bilang itu, ateis ya cukup nggak percaya adanya Tuhan, ya itu Iya, ateis. Mau dia ikut ini yang pertanyaan yang paling sering ke ritual. gue kayak Greg, kalau misalkan katanya ateis tapi kok masih ikut ajaran kayak sholat atau misalkan ke Hmm, gereja, berarti lu udah iya, bukan ateis lagi. Nah ini yang berapa kali yang gue harus sadarin, masa harus gue lurusin juga ya, luruskan. Ah. itu sebenarnya bukan soal ritual. Ateis itu di Iya, pemikiran. ah. Jadi kayak Dia kalau percaya dan tidak percaya antara soal itu. cuma percaya dan tidak percaya, udah. Hmm, Kadang udah kadang ateis itu dianggap sebagai dogma. Jadi kayak wah lu kok ateis? Kalau misal ateis tapi pergi ke gereja atau pergi ke masjid, ateis itu bukan dogma. Bukan berarti lu pergi ke masjid tiba-tiba terus hilang puasa. percaya. Lu percaya atau nggak percaya? Kalau lu rajin sholat, masa lu sholat karena adanya tekanan sosial, tekanan dari lingkungan, tapi di kepalanya lu nggak percaya ada Tuhan, Masih. ya Ah, iya. ateis. Ya Nah iya. ada Ah. gitu kayak kayak apa ya? Kayak orang tuh dari ateis sendiri ya nambahin variabel-variabel baru. Kayak misalkan di Abam tuh bilang ateis itu kok nggak humanis atau ateis kok nggak pinter. Jadi kayak ateis itu cuma sebenarnya ateis itu cuma lu nggak percaya ada Tuhan ya lu ateis. Kalau misalkan Iya. lu jahat lu nggak percaya Tuhan ya lu ateis. Lu baik lu nggak percaya Tuhan ya lu ateis. Jadi kayak variabel-variabel lain untuk Ah, mendefinisikan ateis itu sendiri itu jadi kayak absurd banget kalau menurut gue ah, ya. absurd.
Iya emang. Jadi kayak ateis tuh lama-lama Defini jadi kayak dogma baru. jadi Itu yang definisinya jadi lari kemana-mana gitu. ya Jadi betul. kemana-mana gitu. Kalau udah Itu lari yang agak kemana-mana, maksudnya oh, ya jadi akhirnya kayak dogma baru. kayak dogma baru. Jadi ada aturannya di situ. Jadi ada Iya, eh, image di situ. Jadi seakan-akan ya ini cuman perkara baru aja yang ya lu masuk di lingkaran baru yang mana sama aja ada dogma di situ, ada kepercayaan di situ. iya, Padahal sebenarnya ateis sebenarnya kan bebas aja, maksudnya ateis satu dengan ateis lain juga mungkin saja bukan mungkin sih, pasti akan berbeda dalam segala sudut iya, pandang yang lain. Seperti misalnya soal soal hal-hal politik atau soal soal sains atau soal hal lain. Ya tendensinya itu cuman nggak percaya, belief soal itu, cuman iya, soal itu ya. That's it. iya. Nggak ada tendensi lain, nggak ada beban Nggak, apapun. Hmm. nggak ada harus, oh ateis berarti harus saintifik, harus percaya dengan evolusi, harus percaya dengan harus percaya dengan, Ada loh. nah, pokoknya kayak gitu-gitu sebenarnya ya bukan dogma sih ateis. Jadi nggak ada ateis ya soal lu nggak percaya Tuhan, lu ateis sudah selesai. Iya selesai, done di situ. Jadi nggak lari kemana-mana, nggak lari Iya, kemana-mana definisinya. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau menurut menurut saya pribadi juga sih, kata ateis itu kan sebenarnya juga kata yang absurd. iya, Karena em, nggak ada juga kan kata untuk orang yang nggak percaya Pegasus misalnya, atau iya, iya, atau nggak percaya tikus iya, tikus laut atau apalah. iya. Jadi emang secara 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 teknis Hmm, ya definisinya cuman di situ aja. Jadi nggak usah lari kemana-mana gitu. Ya iya. personal dia mau komunis ke, atau dia mau humanis ke, atau dia mau radikal ke, atau dia mau Itu ekstremis ke, ya betul. nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Teis pun bisa radikal, bisa ekstremis, bisa liberal, bisa moderat, bisa macam-macam. Begitu Iya. begitu juga dengan ateis sebenarnya. Nah makanya Jadi cuma kayak banyak banget yang akhirnya yang kayak tadi di awal, bukan di awal sih, yang kayak gue bilang juga, ini kadang ateis sendiri tuh udah terbiasa dengan dogma, begitu dia keluar dari dogma yang lama akhirnya bikin dogma baru bikin yang dogma jadi baru. aturan baru ateis harus gimana itu ya sebenarnya itu Iya bukan iya. uh, kayak gitu tuh bukan muncul dari luar, tapi kadang dari anak-anak ateis sendiri pun Hmm, bikin dogma baru sendiri yang kayak gitu kalau baru menurut gue sendiri. ya dari iya, Iya, aku berkaca dari teman-temanku yang emang anti. Ya, bukan sebenarnya mereka nggak pantas untuk menyebut diri sebagai ateis sih sebenarnya. Anti-teis sebenarnya. Sebenarnya kayak lebih gitu. cocok. Karena emang kerjaannya cuma blasfemi dan Iya, nggak ada persoalan untuk ya kebebasan berpikir, eh, iya, untuk untuk mengedukasi orang-orang yang terlalu banyak mengkonsumsi superstisi atau tahyul dan lain sebagainya. Nggak ada beban untuk itu, tapi ya cuman blasfemi. Ya sebenarnya itu juga yang menciptakan stereotip sebenarnya untuk masyarakat, betul, di betul. mana nanti mereka akan berpikir bahwa wah, ini orang berarti kaum lu itu anti. Tukang nyerang agama, iya ya. Hmm. Nah, akhirnya kita-kita Itu yang juga jadi yang kendala juga sih. Di anak-anak ATS sendiri itu yang jadi kendala. Mungkin eh kalau menurut gue tuh, ini gue tadi sebelum diskusi sama lu juga sempat diskusi ini juga ya. Jadi kayak hmm, menurut gue kayak gini. Ini ini gue nggak bisa bilang pandangan gue bener ya. Ini cuman dari apa yang gue observe sendiri. Jadi kayak masih terlalu prematur kalau misalnya gue bilang pendapat gue valid ya. Jadi oh, kalau menurut gue selama ini nih banyak yang orang-orang ateis yang saat ini ateis ya. Jadi kayak dulu tuh sebelumnya mereka tuh banyak orang-orang yang termarginalkan. Jadi kayak mungkin terbuang dari lingkungan. Ini hmm, tanpa maksud gue nyerang ke personal ya. Maksudnya kayak hmm, mungkin banyak orang yang kayak ya sebenarnya di real life itu nggak dianggap tanda petik kayak ya bener-bener terbuang lah. Nah begitu hmm, mereka masuk ke ateis, ateis kan ini diterima. ya jadi ini kan komunitas Hmm, kecil dan mungkin mereka ngerasa diterima, lalu hmm, ngerasa kayak dengan mereka blasfemi,
lalu banyak ateis lain tuh kayak yang newbie juga, atau ya gue nggak bisa bilang newbie juga sih, masa kayak ateis yang lain tuh kayak, wah ini sepemahaman nih dengan gue, oke ayo kita hujat misalkan kayak gitu ya. Akhirnya nih mereka orang yang dulunya kayak ngerasa terbuang tuh kayak ngerasa, wah gue punya Punya tempat apa ya, nih, punya tempat. dan banyak yang kagumin tulisan-tulisan Banyak gue kagum. yang jadi kayak apa Akhirnya yang mereka diteruskan. bisa dapetin pas di komunitas ateis, mereka bisa dapetin karena hujatan-hujatan mereka yang ke lawan, ke ateis, ke teis segala macem. Akhirnya mereka kayak nyaman dengan posisi itu, akhirnya Posisi itu itu kayak diteruskan. sebenarnya yang mereka lakuin dengan hujatan-hujatan ke teis atau ke ini ya, mungkin menurut gua pribadi, ini gua masih nggak bisa bilang valid, cuman menurut gua mungkin kayak pencarian jati diri yang apa ya, kayak mereka tuh masih kayak sebelumnya mereka agak terbuang, jadi mereka di sini dapat nama dengan melakukan itu, akhirnya mereka kecanduan dengan itu menurut gua ya, jadi akhirnya Ya, itu mereka lakuin terus-terusan. ya. Cuman ya bisa gue kontrol juga, nggak bisa gue nggak boleh kayak gini, soalnya kadang gue juga ngelakuin sih. Sorry ya. Iya, iya, iya. Ya, logis juga sih sebenarnya pendapat itu. Ini ada yang komen nih. Ini ada yang masuk nih. Ateis bukan sebuah pengajaran atau dogma. Ya, emang iya. Ateis adalah hasil dari sebuah proses berpikir dan dari sebuah agama atau teis. Intinya ateis adalah hasil bukan pilihan. Ya emang. Iya. Kalau ateis sih menurut gue lebih ke konsekuensi ya. Konsekuensi. Ya. Iya. Oh ya, sebelum gue bahas yang ateis itu konsekuensi, jadi sebenarnya banyak orang juga salah kaprah. Jadi kayak ateis dianggap ada sebagai antitesa dari agama. Jadi kayak lawan kata ateis adalah agama. Padahal enggak, Iya. itu Bukan. keliru sekali. Lawan kata ateis ya bukan lawan, agama. Antitesis dari teis adalah antiteis. Antiteisme. Kalau agama itu sebenarnya, agama itu bisa teis, bisa ateis. Ada agama-agama ateis juga yang kayak non-teis. Buddha. Iya, kan kayak Konghucu. satanik itu pun sebenarnya agama ateis juga. Iya, religion. Jadi kayak itu non-theistic. Jadi kayak maksudnya menyetarakan agama dengan ateis itu keliru sih. Soalnya itu udah sebenarnya beda levelnya. Kalau ateis ya lawannya adalah teis, udah cuma di situ doang sih. Itu yang bikin banyak kekeliruan menurut gue. Jadi dari yang kesimpulan yang itu, makanya gue bilang kalau ateis itu sebenarnya adalah konsekuensi. Kenapa gue bisa bilang konsekuensi ya? Ketika lu nggak mempercayai Tuhan, konsekuensinya adalah lu disebut ateis. Ketika lu percaya adanya Tuhan, konsekuensinya adalah lu dilabelin teis. Jadi ya makanya ateis itu sebenarnya bukan suatu keyakinan, bukan suatu pilihan, tapi ateis adalah konsekuensi. Menurut gue. Konsekuensi dari proses berpikir yang akhirnya berkesimpulan bahwa there's no God. Ateis. Kalau misalkan proses berpikir mengambil kesimpulan Tuhan itu ada, berarti disebut teis. Berarti itu cuma konsekuensi. Iya. Soal percaya, maksudnya bukan soal agama atau segala macam sih menurut gue. Ya emang jadi itu sebenarnya hal yang terpisah dari agama. Ateisme itu terpisah sebenarnya dari agama. Karena emang dia bukan agama, dia bukan kepercayaan, itu nggak ada dogma di situ, nggak ada doktrin apapun di situ. Kita nggak menyembah Christopher Hitchens atau Richard Dawkins. Nggak nyembah itu. Kita emang baca bukunya, tapi kita nggak bikin bukunya yang The God Delusion atau yang God is not great sebagai kitab suci itu yang kita sampulin dengan bagus dan sebagainya. Nggak seperti itu juga kali. itu yang ada di pikiran teis soalnya. Ngomong-ngomong soal tadi menyembah, yang tadi kan lu sempat bilang ya menyembah Richard Dawkins atau segala macam. Ini juga banyak kekeliruan di ini. Kemarin mungkin minggu lalu gue habis mendebat orang juga sih kayak di Facebook. Jadi ada statement minggu kemarin tuh, sebenarnya ateis itu enggak, ini gua langsung intinya ya, pokoknya intinya kurang lebih kayak gini. Dia tulis sebenarnya ateis itu enggak ada, karena semua orang menyembah sesuatu. Ada yang menyembah duit, berarti dia sebenarnya bukan Tuhannya ateis. Duit. Nah,
Tuhannya Iya, duit berarti tuh. berarti dia bukan ateis. Jadi Menuhan. ateis itu sebenarnya nggak ada. Intinya kayak gitu. Nah, kemarin itu waktu pas minggu lalu langsung gue debat. Gue bilang sama teis itu bukan soal sembah menyembah, tetapi soal percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya? Jadi misalkan Yap. kayak gue nih, gue nyembah ya kayak tadi yang dibilang sama orang kayak gitu. Lu nyembah duit berarti lu bukan ateis segala macam, misalkan kayak gitu. Mm. Sebenarnya sih ya gue tetap dibilang ateis karena ateis itu tidak membahas soal apa kayak lu nyembah atau tidak menyembah. Ateis cuma membahas soal percaya atau nggak Percaya atau percaya. nggak percaya? Ya. Jadi kayak Emang lu suka definisinya duit, seperti itu. lu cinta sama pasangan lu menyembah pasangan lu nyembah tokoh politik. Ya selama di kepala lu menolak klaim, ini yang gue itu menolak klaim adanya penciptaan segala macem, ya lu disebut ateis. Nah jadi kayak ateis Sebatas itu itu. bukan persoalan apa yang gue sembah, Nyembah. apa yang nggak gue sembah, Gua tapi idolakan. itu persoalan apa yang gue percaya, apa yang nggak gue percaya. Cuman itu doang. Cuman ya kelirunya dikiranya orang nyembah ini berarti lu bukan ateis lagi. Enggak sebenarnya. Sebenarnya sama juga sih. Nyembah. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Ada temen itu yang baru belajar teologi gitu kan. Terus dia bilang, ateis itu nyembah, ateis itu sebenarnya dogma juga, doktrin juga. Karena mereka nyembahnya Darwin gitu. Mereka nyembahnya Nietzsche, nyembahnya Nietzsche, nabinya Nietzsche gitu. Kitab sucinya ya Zarathustra atau apa. Gitu-gitu loh. Maksudnya kan konyol gitu. Maksudnya argumen itu nggak fundamental gitu, nggak ada basicnya sebenarnya, nggak ada basicnya. Basicnya itu nggak ada basicnya juga sih sebenarnya. Maksudnya ngapain juga? Ateis itu cuman percaya atau nggak percaya, udah mau dia nyembah. Udah. Siapa ya? Ya sebenarnya definisi nyembah itu sebenarnya apa sih, kan itu juga apa? akhirnya Akhirnya jadi perdebatan juga. Jadi perdebatan juga. Sekarang gini, ada teis yang dia mengidolakan misalnya BTS gitu kan. Terus dia koleksi apapun tentang BTS, dia beli merch tentang BTS, dia nonton semua konten BTS, posternya di kamar itu BTS. Apakah dia menyembah BTS? Bingung juga kan akhirnya, makanya masih debatable juga kan. Nah makanya debatable. BTS adalah yang jadi, ini sempat gue ini juga ya. Kan gue sempat nanya, bagaimana dengan waktu itu buka pertanyaan lah kayak gimana kalau ada orang nyembah misalkan tokoh politik, apakah dia misalkan seorang ateis menyembah tokoh politik, apakah dia udah nggak disebut ateis lagi karena dia menuhankan tokoh politik? Ya sebenarnya sih, nah definisi menuhankan yang ditolak ateis itu sebenarnya bukan menuhankan dalam tanda artian kayak gitu-gitu. Jadi yang ditolak itu sebenarnya ateis ini kan nolak ada klaim. Jadi klaim soal alam grand semesta design. Grand design. Klaim itu jadi kayak misalkan lu intelligent design, mau menuhankan tokoh politik, mau menuhankan tokoh batu yang kenapa lu nggak percaya adanya yang menciptakan alam semesta, nggak adanya sosok kemahakuasaan yang menciptakan segalanya, ya tetap disebut ateis. Jadi kayak definisi yang ditolak sama ateis itu maksudnya klaimnya itu yang ditolak sebenarnya sama ateis. Nah itu kayaknya cuman permainan kata-kata deh, permainan definisi dari teis deh kayaknya. Untuk mengaburkan definisi Tuhan itu sendiri sebenarnya. Untuk mengaburkan. Definisinya sebenarnya masih kita baca masih kabur juga kan. Kalau kita baca dari buku, konsep sama definisinya masih benar-benar emang kabur juga kan, belum final. Sekarang misalnya gini, kita sebut God gitu, maksudnya God, makanya itu ada Bang Greg, ada satu definisi soal ignosistisme itu kayak yang menganggap bahwa kata God itu adalah absurd. Jadi mau mendebat soal hal itu emang gak ada gunanya, konyol gitu. Jadi kayak Sam Harris itu, Bang Greg tahu Sam Harris? Nah, salah satu tokoh yang Four Horsemen itu loh. Nah, dia kan dia banyak mengajukan argumen soal ignostisisme karena dia menganggap bahwa kata God itu
buram, nggak ada maknanya juga sebenarnya. Soalnya maknanya itu beragam dan Iya. macam-macam. Jadi dia nggak menganggap bahwa God itu satu kata yang bermakna, yang ada Hmm. nilai maknanya di situ. Jadi dia menganggap, ah, aku nggak mau debat soal God deh. Soalnya aku nggak tahu God itu apa. Gitu loh. Hmm. Maksudmu bilang God itu apa? God yang mana? Gitu kan? Yang deisme atau panteisme atau yang teisme, gitu kan? Iya. Jadi Nah, jadi kalau kabur juga. masuk ke dalam taste juga kan? Ah, iya. Nah, jadi definisinya itu loh yang belum belum final. Iya. Karena definisinya yang belum final, jadi orang susah susah juga untuk membahas itu. Kecuali eh, berdiskusi dengan orang yang emang emang oh, I'm a Christian atau I'm a Muslim atau Iya. apalah. Nah, konsep God-nya itu kan udah jelas. Kecuali emang Nah, mengarah ke situ. universal Tapi untuk konsep secara, Tuhan secara universal itu emang kabur secara universal. secara universal Absurd, absurd banget karena absurd. setiap setiap keagama atau keyakinan atau apapun yang tentang Tuhan tuh Berbeda beda. konsepnya. Beda-beda. Ya Nah, itu makanya mereka ignore gitu. iya. Oh, aku lebih ke Nah, situ sih sebenarnya. kalau gue pribadi ya, kalau soal Tuhan konsep segala macem, gue sebenarnya sih beberapa kali pengen narik kayak gini loh. Kayak pembahasan soal Tuhan itu ada atau nggak ada, menurut gue itu udah nggak Hmm. relevan. Menurut gue Iya. Hmm. relevan membahas soal Tuhan itu masih dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Atau tidak. Iya, Jadi kayak itu yang lebih soal ada berguna. atau tidak itu kayaknya udah Udah nggak ada gunanya sih sebenarnya. nggak ada gunanya ngebahas soal Iya, itu nggak ada ada atau nggak ada, manfaatnya. tapi kalau apakah Tuhan dibutuhkan atau enggak itu masih sangat debatable dan masih bisa argumentatif Bisa banget bisa karena argumentatif. Oke, sekarang saya tanya nih. Ini pertanyaan yang paling ini loh, yang paling radikal yang biasanya Teis tanyain ke saya. eh, ya, Apakah religion useful? hmm, kalau menurut gue sih jawabannya sih tergantung ya, kadang ya kayak yang tadi gue bilang apakah dibutuhkan atau enggak. Jadi kalau dibilang religion itu dibutuhkan atau enggak ya tergantung individunya. Contoh, ini gue ambil contoh ya, Hmm, 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 misal kayak kalau gue tanya ke lu Kapten Amerika, kita tahu dong hmm. Kapten Amerika. Nah, Ya, Kapten Amerika, kalau kita membahas apakah tokoh fiktif atau nggak fiktif, hmm. nah Fiktif lah. itu kita nggak perlu kayak berdebat, nggak perlu apa, kita pasti sepakat Kapten Iya. Amerika adalah tokoh Ah, fiktif. ah. Nah, tapi kalau kita membahas soal apakah dibutuhkan atau enggak, itu masih debatable, masih argumentatif Hmm, juga karena sejarahnya kayak Kapten Amerika di tahun pas dibentuknya Kapten Amerika itu adalah tokoh fiktif yang dibentuk untuk menumbuhkan nasionalis orang Amerika saat iya. waktu itu di Perang Dunia Kedua, apa ya, itu lagi di Eropa kan diinvasi sama tentara Nazi segala macem. Hmm, Nah, hmm. orang Amerika itu butuh sosok kayak tokoh fiktif yang Tokoh akhirnya yang fiktif dinaikkan yang sebagai nasionalis. sugesti untuk menaikkan Hmm, rasa nasionalis mereka. hmm. Nah, kita nggak perlu Dibentuklah perdebat kira. apakah Kapten Amerika itu ada atau nggak ada karena masa fiktif atau nggak fiktif, karena kita pasti sepakat Kapten Amerika itu pasti tokoh fiktif. Nah, Tokoh yang fiktif. jadi pertanyaan adalah apakah Kapten Amerika dibutuhkan atau enggak? Apakah Kapten Amerika berguna atau enggak? Itu kita masih bisa berdebat karena bagi orang lain mungkin ada orang yang bilang gue nggak butuh Kapten Amerika untuk menumbuhkan rasa nasionalis gue, mungkin untuk orang Ah, Amerika ada kayak gitu. Tapi hmm. ada juga orang yang ngerasa tokoh Kapten Amerika ini setelah gue nonton Kapten Menumbuhkan, menumbuhkan rasa nasionalisme. Amerika, iya, jadi kayak ini kan sebenarnya sudut pandang yang subjektif banget. Iya, iya, Jadi iya, kayak iya, iya, iya. nah kayak balik lagi kayak soal agama atau ketuhanan, makanya tadi gue bilang pembahasan soal Tuhan itu ada atau enggak ada itu udah nggak relevan lagi untuk kita bahas untuk para ateis segala macam karena ya ujung-ujungnya nggak jelas juntrungannya tuh apa, lalu mau kemana Hmm, tuh nggak jelas. Tapi hmm, kalau hmm, kita membahas apakah Tuhan atau agama itu masih dibutuhkan atau enggak, itu kita masih bisa berdebat soal itu. hmm. Kayak contoh ada yang bilang, wah kalau nggak punya agama berarti lu bebas berbuat jahat dong. Nah, orang-orang seperti itulah yang justru masih membutuhkan agama Nah, karena itu sebagai alat itu poinku. kontrol.
Itu poinku, itu Itu poinku. semacam kontrol Jadi itu. secara jadi secara Jadi kalau psikologis mereka masih membutuhkan itu masih karena membutuhkan emang bawaan diri mereka yang emang yang belum nggak bisa bisa, yang nggak kontrol diri, bisa. mereka Heeh, butuh. Nah, itu yang heeh. gue maksud kayak aduh, kita misalkan kayak anak-anak ateis, kita membahas soal Tuhan tuh nggak ada. Wah, itu terus yang dibahas kayaknya, ayolah lu tuh udah ateis berapa tahun kok masih ngebahas itu mulu, Hmm. kayak nggak guna. Jadi Nggak kayak kalau misalkan nggak ada manfaat. iya, kalau kita ngebahas apakah agama dibutuhkan atau enggak, atau agama masih useful ya, masa berguna Useful. atau enggak, Hmm. Nah, itu itu sih masih masih relevan. relevan untuk dibahas karena Untuk dibahas. mungkin untuk gua atau mungkin untuk lu kayak oke, kita nggak butuh agama, kita tahu mana yang baik mana yang buruk, kita nggak boleh jahat kayak gini segala macam, mungkin kita udah tahu, tapi Ah. nggak semua orang kayak gitu. Hmm. Jadi kadang kadang kalau misalkan argumen para ateis sendiri ini, kalau lu diajak diskusi gue kadang bukan nyerang ke ateis juga, gue nyerang ke ateis juga, jadi sorry ya. Sama. Jadi kadang kalau kadang nih argumen ateis itu kayak seakan-akan kok, wah seharusnya agama nggak perlu ada di dunia lagi, misalkan kayak gitu-gitu ya. Wah, aja. Menurut gue nggak juga sih, kalau misalkan ada orang yang masih butuh agama sebagai alat kontrol mereka. Kalau misalkan nggak ada, habislah Ya, kita ini juga. nah, aku pernah bahas itu. Aku pernah bahas tuh di salah satu video itu. Mengapa menghormati agama itu, kalau nggak salah judulnya itu. Ya, Iya, itu berangkat dari kesadaranku bahwa eh, kebutuhan diri tiap orang itu beda-beda. betul, sepakat, kalau itu gue Eh, sepakat. dan kalau misalnya eh, ada pemikiran seperti orang-orang ateis yang Bang Greg bilang tadi, kayak teman-teman ateis yang lain, agama nggak diperlukan, religion is useless, stupid, nggak relevan kayak gitu-gitu. Nah, menurutku secara personal mungkin kayak tadi mereka memang butuh butuh pegangan atau butuh hope gitu Iya, untuk setidaknya membuat hidup sugesti. mereka itu agak agak bermakna lah gitu. Iya, itu Dan yang kalau kita renggut, sugesti. hmm, dan kalau kita renggut hal itu, kita maksain bahwa lu nggak harus beragama untuk berbuat baik. Oke, kita renggut itu, kita renggut. Terus mereka mau apa? Mereka mau bergantung di mana? Apakah bu- Ah, bukan tanggung jawab kita juga untuk memberikan pegangan hidup untuk mereka? Misalnya kalau alternatifnya adalah filosofi, misalnya kalau saya gue sepakat. pribadi, kalau saya pribadi waktu meninggalkan religion itu akhirnya larinya ke filosofi lah, gitu-gitulah, kayak gitu-gitu, atau ya kayak Buddhisme, eh, Zen, Taoisme, kayak gitu-gitu. Apakah mereka paham? Apakah mereka bisa untuk mencerna itu? Gak juga kan? Butuh waktu juga kan? Jadi memang religion masih useful untuk mereka sebenarnya. Jadi nggak harus kita bilang oh religion is useless secara universal gitu. Karena emang untuk sebagian orang emang masih useful untuk mereka. Nah, balik lagi ke yang tadi barusan lu bilang kan, kayak apakah kalau kita renggut Hmm, mereka pegang hmm, kemana. Nah, itu yang hmm, poin yang kayak gue bahas pas pertama tadi. Kadang hmm. tuh ya, ateis ini tanda petik yang baru jadi ateis butuh dogma, karena udah lama terbiasa dengan doktrin dan dogma. Jadi begitu mereka Ah, misalkan kayak ateis lain nih, udah dikasih pemahaman ateis itu kayak gini gini gini, mereka mulai nih, hmm. ada orang ateis yang akhirnya tanda petik murtad. Begitu udah Ah, murtad, mereka mereka bingung. mendakwakan ateisme. Ah. Dan akhirnya mereka mendakwa ateis, dan itu yang Yep. akhirnya jadi problem kita adalah akhirnya ateis menjadi dogma baru. Itu yang jadi Nah, problem. itu yang jadi problem, dan itu ada deliknya loh. Iya, dan Itu itu kan ada deliknya. kayak ada deliknya, karena emang kita nggak bisa merenggut em, pegangan hidup orang lain gitu kan, Iya, karena emang itu hal yang personal. Apakah iya, misalnya kayak gini Bang Greg, aku curhat dikit. iya. Aku curhat dikit. Ayahku itu seorang seorang penatua Hmm, di satu gereja gitu, di hmm, salah satu denominasi gereja di Minahasa.
Terus ibuku itu seorang Muslim yang convert Christian. Ke Kristen. Yap. Dan dia apabila menghadapi kayak masalah hidup, stressful, depression, apa segala sesuatu tentang ya gitu-gitu, dia selalu bilang gini, peganganku itu cuman praying, cuman Iya. pray. I just pray to God. Iya. Dan itu membuatnya tenang. Dan apabila Sugesti. misalnya, nah, ya terlepas dari hal itu emang superstisi atau tidak, Iya. selama itu menurutku menguntungkan untuk dia, Iya, sepakat. menguntungkan untuk dia, ya silakan. Nggak Iya. ada salahnya, nggak bisa kita merenggut hal itu dari dia. Misalnya, jangan doa dong, jangan praying dong, lakukanlah apa. Nggak guna atau segala macam ya sebenarnya. Iya, kayak gitu-gitu loh. Kan justru kita yang akhirnya terlihat kayak egois, jahat. Iya. Karena kita merenggut apa yang dia yakini dan dia percayai. Jadi sebenarnya emang delik itu pas juga sih sebenarnya. Delik tentang Iya. menyebarkan apa biar orang murtad apa segala macam tentang hal itu ya relevan juga sih sebenarnya delik itu. Sebenarnya ya ada orang yang memang butuh juga kayak sugesti kayak gitu ya. Nggak bisa kita pakai parameternya kayak gua aja nggak butuh doa. Nah, Doa nggak bantu segala macam ya. Ada juga kan orang yang dalam keadaan down atau depresi atau segala macam dia berdoa walaupun mungkin doanya nggak ada yang jawab. Kalau menurut kita ya lah doa sampai mati juga bakal ada terjawab, paling nggak bakal dijawab. pikiran dia bisa mungkin Dia lebih merasa tenang gitu. Jadi seakan-akan jadi kayak coping mekanisme. Jadi kayak coping mekanisme gitu kan. Ya kayak semua orang kan punya pelampiasan masing-masing gitu kan. Untuk segala sesuatu yang bikin dia agak terbebani, untuk merilis gitu beban-beban hidup atau apalah, beban-beban pikiran yang ada. Nah, mungkin orang-orang teis ini perlu itu, praying, sholat dan lain sebagainya untuk merilis itu. Nah, apa salahnya? Ngapain kita mempersalahkan itu? Enggak guna. Ini kalau kan misalkan radikal juga sih sebenarnya pemikiran seperti itu. ya kalau Ekstrim misalkan juga sih. kan ini ateis yang kayak kita ini juga banyak sih, apalagi kayak kalau lu kan ada di Abam juga ya. Di Abam juga banyak yang kayak ngehujatnya soal yang kayak tadi, wah doa nggak guna segala macem. Nah akhirnya gimana ya, dia kayak bilang wah dia anti agama karena orang beragama suka maksain agamanya untuk dianut sama orang lain, sedangkan di sisi lainnya posisi dia dia kita yang ateis itu memaksakan kita supaya orang yang teis ikut ke ateis juga. Jadi ini yang akhirnya kayak apa ya? Jadi sama aja sih sebenarnya sikapnya. Egoisnya sama. Makanya kayak gue bilang itu, keluar dari dogma lama masuk dogma baru. Masuk dogma baru. Nah, itu yang ini penting banget nih. Ini penting banget untuk didengar teman-teman ateis yang masih anti teis lain sebagainya. Kalau menurut gue sih ini dari pengalaman juga sih. Kalau menurut gue ada masanya. Jadi kayak begitu dia pertama jadi ateis, dapat pamor di komunitas ateis, lalu mulai dapat nama, lalu banyak yang temen, yang tadi gue bilang kan banyak orang yang dulunya termarginalkan akhirnya ikut 16 itu kan mulai banyak teman segala macam. Nah, ada kalau yang gue lihat sih dari teman-teman gue sekitar di yang sosmed segala macam, ada eranya. Jadi kayak dulu pas awal-awal jadi ateis segala macam, oke, dia ikut-ikutan ya, dia masih dapat ini, tapi mungkin ada titik jenuhnya juga. Soalnya pas dulu gue awal-awal cari nama pun, gue hujat sana gitu, sama agama di segala macam, berapa admin yang gue pegang segala macam, jadi gue dapet panggung, wah gue seneng banget segala macam. Cuman lama-lama kayak apa sih, kayak nggak jelas, kayak jenuh juga, kayak udah nggak ada lagi yang gue coba. Ya udah dapet segala macem, jadi yang nggak lagi. Jadi kayak mungkin biasa tuh penyakitnya ateis yang baru. Jadi kayak ya mungkin faktornya ada kayak gitu kali ya, siklusnya bakal gitu. Bukan kali juga sih Bang, emang kayak gitu siklusnya.
Kayaknya soalnya saya alamin juga. Saya pernah ada di titik di mana saya memang anti theist Sama gitu ya. Emang Christopher Hitchens banget lah gitu. Maksudnya emang religion is banget juga. poison, religion is Iya. useless, stupid things. Ya maki-maki sana sini. Blasphemous. Dan kebetulan saya punya band. Saya punya band. Saya punya band. Genrenya black metal. Dan Wah, genre black satanis. metal itu Bisa nah dicapai ya. dan genre black metal itu kan ya dicapnya satanis gitu padahal mereka ya Iya. emang ya non theist gitu kan ya emang orang-orangnya liberal tapi ya emang secara teatrikal gitu kan mengadopsi ya satanism dan lain sebagainya ya kayak gitu-gitu emang liar banget sih waktu itu emang ngehujatnya tapi emang seperti yang Bang Greg bilang tadi ada titik jenuh di mana kita berpikir ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Aja, ya. Iya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya di mengedukasi kita ini diri kita. Nggak ada manfaatnya untuk mengedukasi orang lain juga. Jadi ya akhirnya aku mentok di ya kayak gini-gini diskusi. Aku kebanyakan diskusi bahkan para teolog juga sih sebenarnya. Aku diskusinya di lokalan di teman-teman yang emang belajar di kuliah di teologi atau apa itu diskusi dan mereka nggak ada yang masalahin juga sih sebenarnya dengan pandangan ateisme, liberalisme, sekularisme dan lain sebagainya. Mereka nggak ada masalah Kalau soal itu. gue pengen Cuman nyambung bahas. Iya. kita aja yang mungkin berpikir buruk tentang mereka. Jadi ya selama kita nggak membuka ruang itu, ruang untuk diskusi, ya debat atau apalah. Ya kalau debat sih sebenarnya kalau menurutku sih kalau di medsos nggak relevan juga karena mungkin saja ya orang yang kita debat itu nggak paham juga soal topik itu. Iya. Nggak familiar dengan topik-topik seperti agama, historisitas agama atau perbandingan agama dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita debat dengan teolog misalnya, ya emang mereka kan belajar soal itu. Jadi ya agak-agak fair lah gitu. Iya. Jadi aku lebih memilih diskusi bareng teolog atau mahasiswa teologi kayak gitu-gitu. Kalau gue sih gimana ya? Kayak tadi kan nyambung bahasan yang tadi yang soal ya banyak yang bilang agama itu bodoh atau segala macam kan ya. Nah, kalau maksudnya kayak kita debat dengan yang teolog segala macam, kalau untuk dari sudut pandang ateis, misal, ini gue ambil contoh kayak kasus Idul Adha atau misalkan yang kasus yang Ibrahim apa yang siapa yang di dalam abad itu nyembeli anaknya tapi anaknya dirubah jadi kambing. Jadi kambing. Itu kan kalau komunitas ateis kita bilang iyalah cerita ngeprank, cerita lucu, kayak nggak masuk akal segala macem. Nah, gue sempat memposisikan, gue kan kadang sebagai kontrarian juga ya. Maksudnya gue coba masuk ke dalam, walaupun gue sendiri, ya gue sebenarnya sepakat. Kayak gue bilang cerita nggak masuk akal, gue sepakat. Tapi gue coba memposisikan masuk ke dalam posisi lawannya gue perspektif mereka. Kalau menurut argumen yang gue susun, seandainya gue teis, gue bilang sih kayak ibarat kata gini, kok kita ngelihat dari perspektifnya teis, lalu cerita itu nggak relevan ya bukan nggak relevan, maksudnya cerita itu nggak masuk akal, bener cerita kayak gitu tuh nggak masuk akal yang masa disembelih lalu jadi kambing kayak gitu itu nggak masuk akal. Tapi kalau kita masuknya ke dalam filsafat atau misalkan ke filosofi atau segala macam, metafora itu. Kita bisa ngelihat dari perspektif yang berbeda lagi. Misalkan kayak gini, agama itu kan, kalau menurut gue tuh agama tuh bisa juga sebagai alat untuk mereformasi budaya. Ini menurut gue ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Jadi kayak gini, kalau kita belajar kayak agama-agama yang sebelum trio samawi nih, sebelum Yahudi, Islam, Kristen segala macam, misalkan kayak di ya paganisme atau misalkan kayak animis atau segala macam lah, itu kan dulu ada ya, kalau kita nonton misalkan Viking lah di Nordic segala macam yang di Nordic Viking itu kadang sebelum mereka perang
oh gue mau perang nih sama suku lain karena gue pengen Odin berpihak sama gue atau Freya berpihak sama gue harus kurban. Kurbannya Ya. adalah seorang manusia. Nah, itu jadi kayak manusia yang dikorbanin untuk menyenangkan dewa agar mereka dimenangkan. Itu kan kalau dalam pemikiran yang agama yang Nordik atau segala macam ya. Nah, agama itu bisa mereformasi budaya karena mungkin ini pendapat masih terlalu prematur sih kalau gue ambil kesimpulan. Jadi gue bilang mungkin adanya cerita yang soal Idul Adha yang misalkan Abraham mau nyembeli anaknya lalu anaknya dirubah jadi kambing. Kalau disampaikan, wah lu nggak boleh sembelih manusia, itu kan terlalu frontal, kayak susah ini ya maksudnya. Akhirnya dibikin cerita di mana seorang manusia yang harusnya disembelih berubah jadi kambing. Itu kan kalau kita nilai, maksudnya kayak ngeliat dari perspektif yang kayak nilai filosofinya mungkin bisa, oh berarti lu nggak boleh sembelih manusia, mendingan hewan aja. Iya. Sebenarnya nilai-nilai kayak gitu tuh yang harus kita nggak bisa kayak kita cuma nggak bisa kita bilang wah ceritanya nggak masuk akal, nggak masuk akal. Iya. Soalnya gini loh. Iya emang. Di baliknya jadi ada kayak ada nilai-nilai, nilai-nilai pesannya, nilai-nilai itu yang harus dan seharusnya kan sebenarnya seorang ateis sudah tahu itu, soalnya kan dia pernah beragama. Harusnya dia tahu bahwa itu metafora. Yang harus diambil itu nilai-nilainya, bukan ceritanya yang harus literally. Ceritanya adalah dibikin disembeli lalu berubah jadi kambing. Itu mah nggak masuk akal ya anak. Tanpa jadi literally nonsense lah. Tapi secara nilainya nilainya ada yang positif. Sebenarnya kalau misalnya gini loh, ada satu meme gitu. Ada satu meme, aku nggak ingat lihat meme itu di mana. Kayak ada gambar soal evolusi gitu kan, sapiens dari Homo erectus, Neanderthal apa kayak gitu. Terus tulisannya kayak gini, religion is literally false, but metaphorically true. Ini secara metafora itu benar sih sebenarnya. Literally ya false, tapi secara metafora secara literal juga sih. Kayak yang gue ambil contoh soal Ibrahim kayak gitu kan, kalau kita ambil literalnya ya emang nggak masuk akal. Emang tapi iya. Kalau kita ngambil metaforanya, nilai dari ini nilai masuknya ya mungkin aja ya untuk mereformasi budaya yang tadi gue maksud. Jadi budaya sebelumnya ada kita sacrifice-nya adalah manusia, tapi dengan akhirnya ada cerita itu akhirnya direformis kayak gitu untuk nggak perlu manusia yang dikurbanin, cukup hewan aja. Kayak itu kan sebenarnya bisa mereformasi budaya dari yang budaya sebelumnya lebih barbar, mungkin lebih barbar dari bisa lebih itu benar. Itu hipotesanya sebenarnya menurutku juga relevan, bagus juga sih. Memang relevan juga sih sebenarnya, memang masuk akal karena emang kan agama, religion itu juga kan maksudnya perkembangan dari ilmu pengetahuan juga sebelum memang sains berkembang di abad ke-16. Jadi emang mungkin dulu itu yang mereformasi pikiran barbar itu. Religion, tradisi yang akhirnya berkembang, akhirnya tradisi itu berevolusi sampai manusia akhirnya jadi rasional. Oh, kita nggak perlu nyembeli bayi deh. Iya. Kita nyembeli domba deh, kayak gitu loh. Akhirnya mereka. Tapi kalau disampaikan langsung saat itu mungkin banyak penolakan, akhirnya ya mungkin pakai cerita-cerita kayak gitu. Agar masyarakat terima hal itu. Nah ini sebenarnya cuma hipotesa aja sih sebenarnya. Nggak ada buktinya juga. Yang lebih mendekati, maksudnya kayak kalau kita mikirnya semua yang ada di agama itu jelek semuanya, yang ngaco juga sih. Karena ada beberapa, emang sih menurut gue pribadi banyak ajaran yang ngaco kayak gitu. Ya tadi semua agama menurut gue tanpa maksud untuk blasfemi ya, cuman ya nggak semua juga jelek. Ada beberapa nilai yang bisa gue ambil, makanya kayak gue lebih senang pelajarin beberapa agama karena
yang dari sini positif gue ambil, yang ini positif gue ambil. Iya. Nah, dan Jadi, seorang yang free thinker kan, mereka kan bebas aja menerima input dari ideologi apapun. Jadi kalau iya, emang ideologi itu positif untuk mereka, ya mereka ambil, mereka adopsi. Jadi iya, nggak ada batasan juga sih untuk kita iya, ini, untuk mengadopsi tentang agama lah. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bilang ateis itu anti agama, ya salah juga sih sebenarnya. Karena kita memang mengambil nilai-nilai itu. iya. Bang Greg, ada yang mau kutanya juga sih. Boleh, Kalau boleh. Bang Greg ini kan latar belakangnya juga hukum kan, kalau nggak Gue, salah. ya, Uh, gue uh, sempat dihukum, hmm, Kuliahnya di hukum atau gimana? dihukum. Nah, Jadi gue kalau keluar soal, sebelumnya lalu ke hukum. hmm, kalau soal banyak argumen soal orang-orang awam sih argumennya kayak gini. Soal Pancasila. Iya. Capek sih Basi, sebenarnya bahasa kayak gitu iya ya iya kan. basi banget, Habis basi, itu lagi basi banget, banget tuh, Bang. Tapi tapi penting juga. penting banget gitu. Gimana ya, jelasin. Jadi gini, argumen yang paling sering kan, wah lu nggak Pancasila, lu nggak bertuhan berarti lu nggak sesuai dengan Pancasila, harusnya lu minggat dari Indonesia. Itu argumen yang paling sering sekali sampai Paling mungkin sering. kalau ini gue udah, ya ampun udah banyak banget di kepala gue, kayak udah terlalu Sama, sering banget. sama. Kalau Pancasila itu kan sebenarnya sebagai ideologi. Nah, Hmm. ideologi, apakah ideologi negara? Sebenarnya sih bukan. Negara tuh nggak Sebenarnya berideologi. iya yang Negara tuh nggak berideologi. Yang punya ideologi kan ideologi itu ide, orang, itu kan orang. Jadi orang. agama, agama sih, bangsa Indonesia itu bukan orang. Maksudnya kayak negara Indonesia itu bukan orang. Jadi Bukan orang, jadi apa? nggak ada ideologi, Jadi sebenarnya nggak ada ideologi. Cuman nggak ada. sebagai Pancasila itu kan memang sebagai Pemersatu lah gitu. dasar-dasar pembentukannya undang-undang atau segala macam lah. Nah, cuman Hmm. baik lagi Pancasila itu sebenarnya bukan hukum positif, Iya, bukan bukan hukum bukan positif di Indonesia. iya, Jadi bukan undang-undang. bukan undang-undang. Nah, Hmm. kayak apakah Pancasila kok ya kayak waktu itu gue pernah di kontennya gue pernah kutip yang kata-kata Mahfud MD juga kan. Oh Nah, iya. itu kan ada yang namanya Ah. azas legalitas yang di pasal 1 KUHP Iya. itu kan. Jadi Azas seseorang legalitas. bisa dihukum kalau Kalau ya dia melanggar sesuai. undang-undang, Iya. Nah, sedangkan bukan Pancasila. Pancasila bukan hukum positif Bukan yang asas. bisa orang. Ah. Iya. Nah, lalu kalau nggak bertuhan berarti lu nggak boleh ada di Indonesia. Balik lagi di dalam undang-undang sendiri, dalam konstitusi kita sendiri, apalagi di pasal 29 yang di Undang-Undang Dasar 1945, agama itu hak, bukan kewajiban. Itu yang paling penting. Jadi berkeyakinan kayak dengan Tuhan, apa kayak berkeyakinan dengan Tuhan atau segala macam itu sebenarnya ya hak. Hak. Namanya hak itu kan boleh kita ambil, Boleh kita ambil, boleh enggak. boleh kita pakai, boleh kita nggak Boleh pakai. tidak. Kalau kita nggak pakai, ya berarti ya lu rugi. Namanya hak. Iya benar. Nah, jadi kayak sama aja kayak soal ateis kayak gitu. Kalau misalkan ditanya lu berarti Pancasila, ya nggak juga sih. Di Pancasila kan kita bukan bicara soal pasal 1 sampai pasal 5-nya doang. Kan ada butir-butir Pancasilanya juga. Nah, itu yang orang-orang nggak paham. Nah, butir Pancasila yang gue lupa ke pasal 1 yang pasal 1 maksudnya sila pertama, gue lupa di butir ke-5 atau ke-7 atau ke-6, pokoknya lupa gue. Butir ke-7 kalau nggak salah. Intinya kan ada tulisan nggak kayak memaksakan. Nggak memaksakan. Kan poinnya di situ. Nah, jadi itu sebenarnya baik lagi kayak yang tadi hak. Lagi pula kalau kita membahas soal, kalau kita mau bicara dalam perspektifnya kayak bahasa ya, kayak Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kan disebut ketuhanan. Ketuhanan itu kan kata sifat. Kata sifat, bukan kata objek, bukan subjek, bukan. Jadi kayak bukan Tuhan tapi ketuhanan, sama aja. Iya. Kalau kita ngelihat dari pasal sila pertama, sila kedua. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila 2 kemanusiaan adil dan beradab. Ini kan sebenarnya sama aja.
kemanusiaan sama ketuhanan ini kan sebenarnya dua-duanya Kata adalah sifat. kata sifat. Jadi Yap. bukan berarti harus Diterjemahkan dipaksa. sebagai Jadi kayak ketuhanan yang maha sama kemanusiaan yang adil beradab itu benar-benar ini sama loh, sama kata sifat segala macam. Jadi ya Iya. sebenarnya sifat. sifatnya. Jadi Dan- humanity dan human itu berbeda. Begitu juga Betul. dengan Beda. dengan ketuhanan dan Tuhan juga berbeda Iya, pasti. itu beda. Itu yang agak orang awam tidak mengerti, Pak. Itu ketuhanan yang masa berarti lu nggak bertuhan, nggak boleh ada di Indonesia ya. Kalau misalkan ada undang-undang yang mengatur itu ya kita nggak boleh ada di Indonesia. Kalau ateis ya harusnya disahkan undang-undangnya baru kita bisa bilang oke, berarti emang Bisa. ada nih aturannya. Kalau sampai saat ini kan nggak ada aturannya, Nggak ada, ya nggak ada. masih legal-legal aja. Yang nggak boleh adalah menyebarkan paham ateisme Menyebarkan itu. pahamnya. Makanya tadi kan kita dari awal kita langsung disclaimer ini bukan buat Disclaimer, Bu. tapi ya cuma supaya perspektif dari ateis itu sendiri diskusi ini, jadi bukan untuk menyebarkan. Karena Ya, kalau kita menyebarkan baru kita melanggar undang-undang. Kalau misalkan kita cuman gua ateis segala macam ya nggak ngelakuin pelanggaran apa-apa sih, sebenarnya nggak ada undang-undang yang mengatur juga sih. Ya emang Anda ateis, gua ateis. Terus Ya udah nggak ada masalah itu. apa konteks menyebarkan? Oh, cuma karena kita live. Ya bisa juga sih, maksudnya sih. Kecuali kalau kita bilang di live ini, hey Yuk. penonton, Hey kita penonton, yuk. Tuhan, itu kita bisa kena. Ini kan nggak Gitu ya. masalah. Ini kita cuma diskusi. Sekalipun misalnya kita berkata seperti itu adalah kata-kata yang absurd dan konyol. Iya. Nggak mungkin juga orang murtad lah. Kayak kita ngomong kayak gitu ya. Kayak, Tuhan yang lu bertuhan jadi amat, yang baik aja. Itu kok menurut gue. Sama. Itu kata-kata yang absurd juga sih. Maksudnya menurutku sih mungkin di teman-teman gitu yang sama-sama ateis gitu kan ada kayak pencapaian di situ, gimana mereka berdiskusi terus ada orang yang murtad kayak gitu-gitu. Itu salah satu pencapaian menurut mereka. Itu menurutku adalah hal yang konyol justru. Iya. Karena itu kayak dakwah loh. Betul. Itu Dan definisinya dakwah. Ateis baru tuh mengalami itu dulu. Gue pun mungkin kayak gitu juga, soalnya berapa kali kayak dulu debat di Abam Dai atau sampai dulu kan gue ada grup sendiri juga. Dai itu toksik banget, aku sampai keluar loh. Kalau gue sih semuanya ada di situ juga, Diva juga. Toksik banget. Dulu mungkin ya karena apa ya? Ya tadi yang gue bilang dulu kebiasa dengan dogma dan doktrin, jadi begitu jadi ateis butuh dogma yang baru, butuh doktrin baru. Akhirnya ya kalau ada orang murtad karena gue jadi ateis karena gue, itu rasanya kayak dapat paham. Karena doktrin itu loh belum bisa lepas 100% juga. Jadi emang sih kayak doktrin dogma agama kayak gitu mungkin udah lepas dari kepala, tapi gaya hidupnya yang belum, gaya hidupnya yang menginginkan bahwa orang lain kalau orang lain harus bisa setidak iman dengan gue. Kalau orang beragama kan saudara seiman, kalau kita saudara setidak iman gitu, kayaknya ini gue berhasil memutuskan. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri. Dan itu yang konyol juga. Iya sih, kayak udah terbiasa dengan dogma zaman dulu sih, jadi gue rasa sih kayak gitu. Tapi ntar pasti ada rasa bumbunya sih. Tapi Bang Greg merasakan itu loh. Maksudnya fase itu ngerasain pasti. Berarti semua ateis sama juga ya. Aku juga merasakan hal yang sama loh. Gue rasa sih kalau selama di Indonesia mungkin ngerasain hal yang sama, karena dari kecil udah terbiasa dengan ya cara hidup kayak gitu. Berhasil mengajak orang sama kita kayak ngerasa dapet achievement. Jadi kayak itu yang susah lepas awal-awal ya. Kalau sekarang sih gue mungkin lebih ke cuek sih, kayak lu mau beragama atau enggak. Kalau dulu gue begitu ada teman gue yang masih
agamanya kuat, gue coba debatin sampai hancur Ah, imannya segala macem, kasarnya gitu ya. hmm, Pokoknya debat hmm. terus, begitu ini, woi, gue menang. Kayak rasa menang aja tuh kayak kepuasan. Padahal Kepuasan sebenarnya tersendiri. nggak dapat apa-apa juga sih, Nggak cuman dapat apa-apa. yang kesannya onan intelektual doang. Iya. Cuman kalau Terus sekarang terus masih kita em, jadi ya aku juga ngikutin gini. Bang Greg di YouTube itu udah nggak aktif juga sih. oh ya, Hmm. banyak yang nanyain juga Kenapa sih. tuh? Kenapa tuh? Eh, jujur-jujuran aja Kesibukan, ya, kesibukan enggak. apa udah nggak tertarik juga untuk membahas hal ini? Sebenarnya bukan nggak tertarik di YouTube sama sekali juga. Sebenarnya masih, gue pengen lanjut konten. Cuman gini, Hmm. kalau untuk gue bukan tipe orang yang one man show. Maksudnya gue nggak suka yang gue di panggung, Hmm. orang pada nonton gue lalu mereka cuma dengerin gue apa yang gue ngomongin. Gue nggak Hmm. suka gitu. Hmm. Gue lebih suka Hmm. adanya diskursus kayak ya udah kita misalkan kayak sekarang. Kenapa tadi gue Ah, langsung ah. nggak kayak babi gue langsung bilang ya udah mau live mau ngobrol sih, oke, gue langsung oke, Iya, iya, iya. karena gue ada diskusi dua arah. Sama, sebenarnya aku juga. Gue bikin konten di YouTube, gue cuma ngomong sendiri, kayak kayak gue one man show banget. Cuman kalau Iya, misalkan kayak ini, itu kan gue dua arah. Begitu ah. pendapatnya lo gimana, pendapat gue kayak gini. Kalau Hmm. lo nggak setuju, debatin pendapat gue. Kalau gue nggak setuju, gue debatin pendapatnya lo. Itu Iya, kan ah, ah. diskusi terus. Nah makanya kayak di Yang konten seru. YouTube, iya. Nah Hmm. makanya kalau di konten YouTube-nya gue, setelah ini kayak misalnya lu baca di komen-komennya, gue emang gak aktif bikin konten lagi, tapi gue masih Hmm. aktif buat ngedebat orang yang komen di gue. Iya, 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 iya. Gue debatin terus, soalnya gue lebih suka kayak gitu, Ah, kayak daripada one man show yang semua nonton gue berasa kayak influencer buzzer atau segala macam yang gue cuman hmm. cuap-cuap semua orang dengerin, kayak aduh, Hmm. Iya, gimana, iya. Ah. kayak kasarnya lu yang enak dapat ilmu, masa gue nggak dapat ilmunya. Kalau Malu, kita iya, iya, diskusi iya, kan gue benar-benar. bisa dapat Ah, ilmu dari orang lain juga. Itu yang makanya ah. gue lebih senang, udahlah gue mendingan di Facebook atau di ya kayak podcast Di, kayak gini yang bisa hmm. untuk Hmm. diskusi dua arah. Itu gue lebih lebih senang banget sih. Lebih senang. Aku juga kayak gitu. Sebenarnya beban awal untuk membuat konten itu, kalau kalau aku pribadi, untuk meluruskan sama seperti Bang Greg sih sebenarnya. Jadi sebenarnya maksudnya tendensi kita sama gitu loh. Iya, Sekalipun kita tidak saling mengenal gitu, iya, tidak saling tahu. aku sendiri sih. Hmm. Jadi kayak kita ingin meluruskan tentang ateisme atau topik-topik yang kayak gitu-gitu loh. Ya, sensitif, tabu banget Hmm. lah. Akhirnya kita bikin konten tentang itu. Iya, Terus akhirnya kita bosan karena nggak punya temen, nggak punya iya, teman iya. untuk diskusi, nggak punya teman untuk berdiskusi, tukar pikiran soal itu. Iya, betul Akhirnya, betul. nah, akhirnya kan cuma di gini loh, aku selama main sosmed di Facebook itu cuma abam tempat untuk menukar pikiran dengan Iya, orang-orang. Cuman abam, pas abam hangus itu, abam pertama itu hangus itu orang report atau apa itu. kacau itu. Itu. Nah, aku gabung juga di album, album kedua. Album kedua agak lebih banyak taste-nya kayak gitu. Iya. Kayaknya kayaknya lebih banyak taste-nya deh. Sebenarnya dari dulu album pertama juga lebih banyak taste. Hmm. Cuman banyak yang akhirnya taste. Yang gue senangnya dari grup-grup Facebook juga, banyak orang yang dulu sih emang gue mengharapkan mereka orang-orang taste ini pada murtad ya. Kalau sekarang sih enggak. Gue sekarang mengharapkan kayak pas yang kemarin-kemarin tuh kayak paling enggak mereka jadi teis tetap nggak apa-apa, nggak masalah buat gue, Iya. asalkan mereka ngerti posisi kita. Ngerti posisi kita. Iya, iya, benar-benar. Nah Nah, itu itu yang yang penting sebenarnya, kayak tujuannya. mau Iya. murtad atau enggak bodo amat lah, yang penting Ya bodo amat. Itu personal. sekarang udah pasti kan ateis nggak semuanya komunis, ateis nggak semuanya pembunuh berdarah Anis. dingin, ateis nggak semuanya makan segala macem. Nah, itu konyol. Yang penting sih mereka udah yang ngerti, masa kayak bisa Dan, dari perspektif ateis itu sendiri juga. dan mereka ngerti bahwa emang ada orang-orang yang non-believer di negeri ini. Iya. Dan Iya. sebenarnya jumlahnya Soalnya banyak. itu banyak, ribuan. Dan itu jarang terekspos juga sih. Kalau aku ngikutin sih sebenarnya, kalau aku ngikutin media, itu yang ngaku agnos itu cuman
Coki Pardede deh kayaknya. Sherina juga, kalau yang tokoh-tokoh publik ya. Rina Sherina, Rose, Rina Nos. eh kalau Sherina Nos nggak tahu, cuman kalau Sherina kan dia udah pernah bilang juga dia seorang agnos. Wow, Iya, ya Sherina Munif ya. aku baru tahu. Itu bisa dicek juga deh, kayaknya di Twitternya. Hmm. Marcel Siahaan kayaknya dia Agnus dulu tapi ya udah Ya, maaf. pindah, cuman ya nggak Ya tahu juga mungkin deh. Kalau malas ya ya juga. ya 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 no comment sih. Tapi ya Ya, kita terserah kan sih, nggak tahu yang penting kita baik aja. kita nggak tahu hati seseorang kan. Deddy Corbuzier pun kita nggak tahu hati dia kan. No Tujuannya apa no bang? comment. Ya, terserah, ya. No offense ya. Ya no comment. Tapi aku lagi sering dengerin Coki sih soalnya dia agak nyeleneh. Sama Gimana bagusnya juga itu menurut kayak Bang Greg gimana? Menurut Bang Greg dia bagusnya si sih Coki. dengan adanya kayak tokoh publik yang Hmm. public figure kayak gitu udah berani speak up masa atau Speak up udah dia berani agnostik. dia Dia plus agnos. menurut gua ada perubahan untuk di circle negara kita ya. Menurut gua sih Hmm. ada bagusnya, berarti udah lumayan agak ke arah yang progres, yang lebih kayak progresnya lebih ke lebih bagus sih. Soalnya kalau dulu kan jangankan ngaku Strict, agnos segala strict macam kayak banget. gitu aja dianggapnya wah komunis segala macam. Kok sekarang Ah, dengan adanya kayak Coki atau tokoh-tokoh publik yang atau misalkan kayak lu atau gua yang kita udah mulai hmm. berani bahas di Speak up di sosmed. itu sih sebenarnya arah positifnya kita udah lebih Bebas. eh, lebih bukan bebas sih, maksudnya kayak lebih banyak orang lebih teredukasi tentang ateis dan agnostik ini, itu yang lebih penting sih Nah, menurut gue. iya itu tujuanku sebenarnya. Jadi kayak Bukan untuk mengajak sih sebenarnya, bukan ngajak tapi segala untuk macam, karena udah mengedukasi orang. walaupun mungkin kalau untuk ke tujuan yang finalnya kita benar-benar semua orang paham masih terlalu panjang kali ya, jalannya masih terlalu jauh banget, cuman paling nggak Iya, dari ya, bisa dibilang kan pendengarnya Coki atau pendengarnya misalkan kayak si Kania atau siapa kan iya, iya, iya. ya umur-umuran Andre, Rocky umur-umuran Gerung. 20 40 RG ya itu kan ya setidaknya Menurut generasi-generasi baru ini kan udah tercerahkan, jadi ya mungkin untuk kedepannya lebih bagus sih menurut gua. hmm, menurut lu RG itu atheist? Hmm, dia Hmm. udah pasti aduh Oh susah no no juga no sih no 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 no, no kasar comment. sih, cuman sih dia ya iya cuman Kayaknya, aduh kayaknya, kayaknya kayaknya. sih iya sih. Iya, aku Kelihatan juga sih. Kelihatan soalnya dia liberal banget, iya. terlalu terlalu liberal soalnya. Cuman kalau dari dia sih ada yang gue sayangkan juga sih. Ya Dia emang karena emang dia terjun kan di politik gitu kan. Ya aku iya. juga kan nggak dukung juga soalnya. Kan Tapi dia juga di politik kan ya. Cuman yang gue hmm, hmm. sayangkan akhirnya kadang udah nggak objektif lagi ya, demi memuaskan Iya, kubu tertentu akhirnya dipuji kepentingan, yang nggak ada objektif lagi kepentingan. sih. Hmm, hmm. Kalau Kania Kan ya kebetulan juga salah satu admin bareng gue di di salah satu grup ateis juga. platform you Iya, dan dan pemikiran sih dari dulu gue kenalnya she's dari 2012 atau 2000 2016 apa 17 lupa gue. hmm. Pemikirannya emang Terus gila sih dia. dia gimana Sudah menurut lu? sudah jelas. Kalau dia sudah jelas. Iya, sudah jelas. Ya, sebenarnya sih dari kata-kata juga sih sebenarnya sudah jelas juga sih sebenarnya. Kalau untuk orang-orang ateis sendiri kayak gua, itu kan udah jelas sih menilai orang kayak Rio Hasan, Henry Manampiring. Itu kan ya jelas Iya. banget sih pemikiran mereka itu ke arah non believer gitu. Iya. Jadi ya nggak kaget juga sih. Soalkan ya Makanya juga dengan aku udah nggak tokoh kaget. mulai muncul ke permukaan, ya pertanda bagus sih untuk di Nah, negara ya. Biar kita nah, berarti aku uh, udah kayak
lebih ke sekuler yang kayak ya Nah, udah agama itu untuk individu, udah mulai ngerti hmm, posisi hmm, apa, ya udah ngerti posisi masing-masing lah. Menurut gue sih ya. bagus. Jadi untuk mereka simpan di lubuk hati yang terdalam gitu. Iya. Itu sih Bang Greg, kalau menurutku dengan adanya mereka-mereka ini yang liberal-liberal ini, menurutku sih suatu progres kayak tadi, suatu progres yang mana akhirnya orang udah nggak alergi lagi karena emang mereka membawanya dengan metode Edukasi. saintifik kan, Iya, metode saintifik yang iya, emang mengedukasi orang-orang. Jadi ya, iya. Dan cara penyampainya pun penyampainya pun menurut gue sih cukup sederhana ya sampai orang ngerti. Soalnya kadang orang kalau kita kayak diskusi di ABAM atau misalkan kayak yang paling ekstrim kayak misalkan diskusi di grup ada yang Indonesian artis segala macem iya iya, iya. itu eh, Ah, untuk orang awam agak sulit karena kadang penggunaan bahasanya tuh benar-benar tinggi benar-benar banget ilmiah. ya, Ya, jadi pahami juga kan dengan bahasa-bahasa yang mungkin buat kita-kita sendiri yaitu bahasa-bahasa sehari-hari ya dengan bahasa-bahasa filsafat, bahasa saintifik. hmm, Cuman kalau awam kan susah untuk mencernanya, makanya kayak hmm, pembawaan dari yang tokoh-tokoh yang ya kayak public figure sih menurut gua hmm. bagus untuk lebih apa Ya ya, iya karena mereka edukasi hmm, kayak gini-gini. karena mereka tahu meramu kata-kata gitu. Mereka Iya, tahu meramu sajian bahasanya untuk definisinya masyarakat. juga bagus. Hmm. Iya, Aku mau tanya juga satu pertanyaan terakhir deh, pertanyaan terakhir iya, untuk Bang Greg tentang antiteis. iya, Menurut menurut Bang Greg itu gimana? Maksudnya gini loh, aku kasih premis aja sih. iya, Jadi jadi gini, kayak ada stigma ateis kan antiteis, anti agama, iya, iya, menolak gitu, menolak superstisi, tahyul apapun. iya, Padahal padahal mereka sebenarnya bisa menerima basic dari religion itu emang tentang moral iya, development lah, moral iya, development tentang gitu-gitu. Tapi ya karena mereka emang udah keluar dari situ dan mereka punya trauma mungkin dengan hal iya, itu. Misalnya gini, aku curhat dikit sih. Ada temen dari Riau, dia ateis dan dia iya. emang mengalami persekusi, mengalami persekusi secara pribadi. Dan dia di Hmm. penjara, karena penistaan agama. Iya, iya. Ya, gimana? Kayak gue Dia dia hmm, dia 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 di penjara karena penistaan agama. Mungkin Bang Greg tahu dia. iya, iya. Mungkin Bang Greg tahu Kayak dia. Dia gitu. adalah kayaknya lu tahu. Terus dia ya kayak gitu. Dia bukan dipersekusi karena dia ateis, tapi karena dia menistakan agama. Dia punya satu grup gitu. Dia punya satu grup di Facebook, halaman di Facebook kayak gitu-gitu. Terus dia menistakan agama. Nah, dia ditangkap. Lah, dia orangnya bukan non binary lah, kayak LGBT Iya. lah. Dia LGBT. A, inisialnya A. Yap. Dia akan pernah Oke. satu grup ya. Dia Ya. kayaknya antiteis deh. Hmm. Soalnya pas diskusi dengan saya, soalnya dia bebannya soal religion itu kayaknya ada trauma deh di situ. Iya. Ada trauma deh, dia dipersekusi, dia di perlakukan secara brutal Iya. gitu. Brutal. Nah, kayak gitu. Karena emang dia tinggal di daerah konservatif Iya. dan dia memanifestasikan ide-idenya tentang agama di medsos. Emang nggak ada Hmm. salahnya. Emang nggak ada salahnya. Tapi ketika kemudian misalnya kamu diskusi dengan ateis lain, misalnya seperti saya yang tinggal di Iya. daerah liberal seperti Manado atau Bali lah, kayak gitu-gitu. Jangan samakan lah dengan Iya. daerahmu yang konservatif. Ya dia ingin menyamakan mungkin perspektifnya tentang agama
dengan perspektifku tentang agama kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi menurut Bang Greg, apakah Hmm. berpengaruh juga di kalangan non believer trauma itu kayak gitu loh? Maksudnya Teman maksudnya trauma rata-rata itu memicu perspektif yang akhirnya menganggap religion ya ya nonsense kayak kalau gitu-gitu. gue antara anti teis sama anti ateis sebenarnya sih. Kalau Hmm. menurut gue sih gini, itu kan bisa dibilang ini dua-duanya sama-sama radikal. Yang ateisnya juga Hmm. radikal, dia blasfemi ke yang Taste. beragam. Teisnya ini pun radikal karena begitu ini kan dipersekusi kan. Hmm. Nah, Hmm. yang membedakan yang satu punya power, yang satu nggak punya power. Yang Nah, ateis punya power, maksudnya ateis itu nggak punya power karena udah minor ya, segala macam. hmm. Yang teisnya yang Yang taste persekusi punya power. power. Nah, Hmm. kan perbedaannya di situ. Tapi kalau kita bicara soal radikal, dua-duanya kan radikal. Yang satu Hmm. blasfemi, yang satu persekusi. Nah, kalau menurut gua kayak gini, eh, ini cuma pendapat pribadi ya. Radikal itu timbul Ah. sebenarnya dari insecure. Misalkan kayak Hmm. si Benar. siapa, yang si ateis ini, ya walaupun gua kenal Ah. sebenarnya, cuman gua Iya, sebutnya iya, si iya. ateis. Dia kan insecure dengan adanya teis, dengan adanya golongan tertentu segala macam, akhirnya memicu Hmm. dia untuk melakukan tindakan radikal, dia blasfemi, dia nyerang segala macam, Hmm. sebagai bentuk rasa ketakutan, karena ketakutan dia dengan lingkungannya yang teis, Hmm. yang Hmm. yang konservatif segala macam lah. Hmm. Begitu juga dengan para ateis yang lakuin persekusi. Hmm. Mereka kan Hmm. insecure, waduh, agama gue diserang-serang kayak gini, ntar kalau misalkan pengikut gue sedikit, ntar banyak yang murtad gimana? Itu kan sebenarnya rasa insecure. Insecure. Nah, jadi dua hal kayak yang dilakuin sama ateis dan teis, ini dua-duanya berasa ujungnya ini Sama aja. awalnya insecure. Iya. Yang satu memicu untuk lakuin blasfemi, yang satu memicu untuk lakuin persekusi. Dua-duanya rasa insecure. Nah, poinnya gue adalah kenapa sih dua-duanya jadi maksudnya ini kan sama-sama insecure. Ini berarti problemnya ada di mana kan? Ya sebenarnya sederhana, nggak ada trust antara kedua golongan ini kan. Jadi Golongan ini. kasarnya kalau gue bukannya pamer atau sombongin ya, masa kayak gue bisa bergaul dengan yang ormas yang tanda petik dianggap radikal segala macem sampai Iya. dibawa ke panglima atau segala macem lah. Itu gue nggak ngerasa insecure walaupun gue bahas soal mereka tahu gue ateis segala macem, gue sampai ini ya karena yang tadi gue pernah bahas juga di awal, relasi gue sama ini ya kasarnya masih baik, jadi gue percaya maksudnya ada rasa trust itu. Nah kadang apa ya, kadang yang dua kelompok ini nih, yang satu ateis yang satu teis yang bisa dibilang radikal, ini kan sama-sama kayak saling nggak percaya. Yang teis, yang ateis ini gue nggak percaya nih, mereka nih benar-benar barbar nih, misalkan kayak gitu, nyerang ke agama A misalkan gitu. Nah agama A, wah gue nggak percaya nih sama si ateis ini, soalnya nanti dimurtad-murtatin pokoknya gitu-gitu. Ini kan sebenarnya nggak ada percaya di antara kedua golongan kan. Nah menurut gue sih ya permasalahannya sih cuma di situ doang. Nah solusinya menurut gue ya harusnya ya balik lagi ke yang tadi kita diskusi di awal, namanya rasa percaya atau rasa masa Trust. kayak kepercayaan, bukan trust, masa ke belief segala macam ya. Kepercayaan itu harusnya ranahnya personal, bukan di publik yang segala macam. Jadi kayak ya salah, gue nggak bisa bilang si ateis salah si teis salah ya, karena dua-duanya salah menurut gue ya. Dua-duanya salah dan Radikal, dua-duanya benar. dua-duanya radikal gitu. Karena dua-duanya radikal, misalnya kayak gitu. Masa Nah, kalau tapi pengen nyerang-nyerang juga, ya kita harus ngeliat kayak kondisi, masa kayak kasarnya dalam perang tanda petik ya, bukan berarti perang beneran. Masa kayak kita kan jangan cuma perang otak, otak kan. Jadi perang ide. Udah tahu ini kita minor, lawannya gede kayak gitu, ya jangan langsung frontal main nyerang-nyerang kayak gitu ya. Kelar, Ya, kayak pengen jadi martir juga percuma juga. Percuma. Aku sampai di blok soalnya. Cuman ya dua-duanya nggak bisa dibilang salah, nggak bisa dibilang benar sih.
yang soalnya dua-duanya sama-sama perjuangin apa yang Menurut dia pemahaman benar. dia. Jadi ya yang si A menganggap yang dia yakini itu yang benar, Hmm. yang Yang persekusi B juga ngelakuin sama, jadi ya cuman beda sudut pandang doang, sudut pandang ada tapi ya aja. sama-sama radikal. Berarti sebenarnya nggak perlu di nggak perlu disikapi dengan cara yang radikal juga sih sebenarnya kan. Nggak perlu oke, si A Iya, jadi nganggapnya radikal, iya, si B juga radikal, terus jadi sama aja. sama aja. Gue mau pilih yang mana. Jadi kalau misalnya dia nggak setuju dengan argumentatif yang moderat, misalnya, ya sudah gitu kan. Ya paling nggak, kalau misalkan berdebat nggak ketemu titik tengahnya, ya yang paling gampang ya udah agree to Ya disagree, udah, udah selesai. aku tuh anti anti banget dengan debat soalnya. Soalnya nggak kalau misalnya mau debat dengan teis udah bosen juga. Nggak bakal ketemu ini, kayak makanya gue bilang sebenarnya Kayak udah nggak kayak relevan tadi. debatin Hmm, yang tadi gue bilang, kayak apakah Tuhan ada Tuhan nggak ada, itu udah nggak relevan hmm, sama sekali. Kita bahas hmm. apakah butuh atau nggak butuh, soalnya Atau kita bahas ke yang teis segala macem, kayak mereka bilang wah ini Tuhan tuh baik ke gue segala macem. Kalau kita bilang Tuhan tuh nggak ada, yang nggak bakal ketemu karena yang satu bilang Tuhan ada, yang satu bilang Tuhan nggak ada, dan sama-sama kita nggak punya bukti apa-apa untuk argumen iya, kita. Tapi kalau misalkan kita membahas soal oke, lu relevansi. masih butuh Tuhan. Kalau gue udah nggak butuh Tuhan, kenapa lu masih butuh? Oh, karena sebagai suges gue, kalau gue nggak mampu atau apa-apa, ya gue Nah, pasti masih punya sugesti sebenarnya Tuhan itu baik. Misalkan kayak gitu, oh oke, berarti lu masih butuh, ya dan udah, nggak masalah kalau butuh. dan Gue nggak nggak butuh masalah. karena Nah itu buat gue, yang titik tengahnya sebenarnya. jadi kayak Titik tengahnya itu. lebih fokus gitu sih kalau bahasanya kita. Jadi nggak perlu kelahi juga. Iya, Itu sih Bang Greg, aku nemu juga. Titik tengahnya sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya kita udah nggak ini, kita nggak berhak untuk bilang bahwa oh ikutin dong cara. nggak bisa juga ya. Ya nggak bisa. Kadang kita menuntut orang untuk toleran, tapi kita sendiri juga nggak toleran untuk orang Nggak lain, kayak toleran. gitu. Itu Hmm. ya itu yang aku perangi juga sih sebenarnya. Bukan hanya di teis, di ateis kayak gitu. Ya misalnya gue pun sama teis ya, apapun juga Nggak masih bisa mandang. gue debatin. Ini kayak gitu-gitu pun yang gue debatin. Maksudnya jangan sampai Debatable. kita kita kritik teis karena melakukan pemaksaan, sedangkan kita sendiri Kita ngelakuin hanya pemaksaan, maksa. walaupun secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Nah, Jadi sama aja. sama aja. Bang, makasih banget. Thank you banget Makasih banget untuk nih. Ini kita diskusinya. kita kita udah kita ngobrol nih lebih 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 panjang dari obrolanku sama Franz Wiguna loh. Ya ampun, berapa lama ini emang kita ini sama Bung Nggak Pras tahu. ini, Itu 27 menit. jam berapa sih ini? 2 jam. Nggak terasa ya, Hampir 2 jam. nggak Aku terasa sama banget. aku sama Bang Franz itu pun nggak sampai sejam lima sama puluh Bang tujuh Franz. menit kalau pas yang gue lihat Iya, kontennya. uh, uh. Tapi menurutmu dia gimana dia? Maksudnya dia kan juga dulu Iya, kayak toko-toko iya. metafisiker kan kayak gitu. Cuman ya dia terlalu berani sih. Dia berani juga. Nggak, soalnya dia kan berangkat juga dari supranatural kayak gitu-gitu kan. Tapi dia kayaknya menurutku dia bunglon deh. Ya kalau untuk yang lebih berani, masih kayak bunglon adalah solusi sih. Kalau susahnya ini sih kalau saya, kalau ya makanya kenapa orang ngebunglon, karena nggak trust dengan lingkungannya juga kan. Hmm. Ya Dan dia makanya butuh sesuatu ya, untuk ya, balik ke, harusnya kayak gitu-gitu tuh masuknya ke dalam ranah personal aja, iya. Uh, di private. Tapi Bang Greg,
aktif di abang ya. Aku lihat komen-komennya itu biasanya Eh, komen. udah nggak seaktif dulu lagi sih. Cuman kalau Hmm, abam ya sama, buat sama, 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 tanya sama. jawab buat seruan kalau lagi suntuk. Hmm. Jadi sekarang nggak fokus lagi soal itu, isu ini. Kadang ya mungkin yang kayak tadi gue bilang ya, lagi ketemu titik jenuh kayak nggak ada habis, kayak nggak selesai-selesai, biarlah ntar Hmm, regenerasi, hmm, ntar hmm, ada artis baru, ntar mereka yang gantiin posisi-posisi yang udah hmm. orang-orang yang udah jenuh. Bener, bener, bener. Kayak Kalau kayak mau gue lah. sombong sih, iya, kalau kasarnya nih, kalau gue sombongnya ya, ya gue udah nggak butuh itu lagi, gue udah ada panggung. Dulu kan buat cari panggung, sekarang udah ada panggung di mana-mana, udah ada nama. Mau sombongnya Iya, gue iya ya, bener. Heeh. jadi kayak udah capek kayak gitu-gitu juga. Capek. Jangan-jangan dipersekusi. Ya, A- masih bagi Nggak, sekolah lingkungan. aku kayak gini. Soalnya di Manado itu kan Kristennya konservatif juga sih. Iya, Soalnya. Dan Bang Greg kan juga marganya kayaknya Ternate deh, iya, Ambon gitu. Ambon. Ah, ah. Kan agak konservatif juga kan orang-orang timur. Iya, cuman Hmm, kalau sekarang ini kayak tadi kan ada yang komen adalah Bung Stephen Lemba. Nah, jadi sama dia juga kita ada hmm. komunitas filsafat Maluku. Oh iya, Jadi, oh Lembak itu farm, marga, nah, marga iya, Sulawesi, tadi Sulawesi. jadi kayak kita tuh ada, sebenarnya kayak kita tuh lagi bikin edukasinya. Kalau dulu kan kayak gini nih, kayak pas dulu kita kan yang sering debat di dai atau misalkan blasphemy. Hmm, Menurut gua untuk masukin, kayak bukan masukin untuk menghasut ya, maksudnya untuk hmm, ayo dong lo ngertiin posisi gue ateis nggak kayak gini, pakai kayak gitu kan, hmm, hmm. lewat jalan debat dan maki-maki. Menurut gue udah useless Udah, banget, udah, masa udah, kayak oh, udah sucks. udah iya, soalnya orang pasti defensif. Jadi kayak misalkan gue maki-maki agama nih, mereka pasti bakal defensif dan melakukan apologetik. Jadi kayak apapun yang Iya, salah mereka ah, ada pembenaran untuk itu. membenarkan, denial, Sedangkan denial, membenarkan. karena mereka hanya satu, mereka tuh ngerasa insecure, mereka akhirnya melakukan defensif. Jadi kayak begitu diserang, oke, apapun, yang penting gue nggak mau kalah. Hmm, Jadi gue bakal cari apapun untuk ngebantai, maksudnya untuk ngebentengin dari serangannya anak-anak ateis, misalkan kayak gitu ya. Nah, makanya ya gue sama ada Bung Steph juga, itu kita hmm, ya sama ada beberapa yang lain juga, kita bentuk yang komunitas filsafat Maluku. Jadi hmm, orang-orang Maluku memang banyak yang konservatif kayak gitu, paling nggak ah, dengan ada diskusi-diskusi tanpa perlu kita nyerang kayak wah agama iya, Kristen kayak gini, agama Islam kayak gini, kita nggak perlu nyerang-nyerang segala macam, kita coba nyerang. diskusi, kita melihatnya benar-benar pakai ya filsafat segala macam, Hmm. itu mungkin jauh Logik. lebih efektif untuk, karena saat kita lakuin diskusi lewat jalan filsafat segala macam, kita sama-sama turun dari perahu. Hmm, Gua lepasin atribut ateisnya, lawan juga lepasin atribut ininya, maksudnya supaya oke, gimana perspektifnya lu, gimana perspektif gue, kita hmm. diskusikan. Logik. Jadi Hmm, lebih gampang daripada gue harus ngedebat orang sampai maki-maki, sampai hmm, apa ya, sampai blasphemy dengan hmm. resiko gede. Mendingan kayak kita bikin komunitas filsafat Maluku, Nah, diskusi kayak gitu. diskusi. Aku boleh nggak diundang? Boleh, 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 nanti kita invite juga. Bang Greg, makasih banyak. Thank you Ini banget, thank you banget. ini ini salah satu effort juga sih buat buat saya sih. Soalnya audiens kebanyakan juga ya ateis juga kebanyakan. Iya, Tapi ya mereka jarang ada edukasi soal itu. Soal ya emang mereka masih barbar. Nah, iya. gitu-gitulah. Ya, oh ya, kalau untuk ateis yang barbar, gue pribadi gue nggak bisa halangin, gue nggak bisa bilang lu jangan barbar dong, nanti reputasi ateis jadi hancur. Gue sih mau persilahkan, lu mau barbar segala macem, Hmm. lu mau blasfemi segala macem, monggo, gue pun suka blasfemi juga untuk gue pribadi. Tapi yang gue pengen kasih tahu cuma satu, setiap apa yang kita lakuin itu ada konsekuensi. Paling nggak kalau misalkan lu barbar, itu terserah lu, itu haknya lu mau barbar, lu mau blasfemi, lu maki-maki Islam, maki-maki Kristen, maki-maki siapa, terserah lu. Tapi Hmm. kalau ada konsekuensi untuk itu dan lu harus hadapin, ya lu harus hadapin dengan gentle. Hadapin. Ya, emang. Jadi kayak
setiap apa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Jadi ya Hmm. silahkan lu barbar, tapi kalau dapat ada permasalahan atau apa ya silahkan lu hadapin juga. Silakan hadapi juga. Ya, Nah itu yang tapi aku nggak nyaranin juga sih. Nggak gue nyaranin nggak juga nyaranin soalnya itu. untuk kayak gitu-gitu, cuman Ah, gue nggak bisa halangin ya juga untuk ekspresiin kalau isi ah, kepalanya. tapi kalau udah terlanjur ya silakan hadapin. Ya hadapi Hmm. dengan gentle lah. Hmm. Dan kita yang sering diskusi soal hal-hal ini udah tahu lah bahwa itu hal yang nggak berguna juga. Nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya juga. Jadi ya ngapain juga lu lakuin. Apa yang lu lakuin resiko ya semua ditanggung masing-masing, Ya, semua bisa tanggung ditanggung jawab. masing-masing. Iya. Oke, Pak Greg, makasih banyak. Thank you. Nanti kalau itu kasih tahu juga Mas Hmm, Antar biar bisa gua share juga konten-kontennya lu. ya, ini aku ya jarang bikin konten aja. Juga. Iya, jarang bikin konten juga sih sebenarnya. Kalau Hmm. konten itu ya paling konten-konten yang penting sih, yang kalau ada orang yang nanya gitu, aku bikin konten ya kayak gitu-gitu. Tapi Nggak bagus serius konten, juga sih dukung konten. banget pokoknya. Sukses terus juga ya, maju Iya, terus. sama-sama. Edukasi juga, ateis dan Iya, teis semuanya kita edukasi. sama-sama Bang. Itu penting banget. Itu penting, ini Keep. penting banget. Hmm. Thank you. Thank you. Tetap sehat, tetap hindari tetap jalani protokol Protokol kesehatan. Thank Untuk you. teman-teman yang masih nyimak nih, kita udah mau bubar. Thank you. Bye. Nanti bakal di-upload nih. Nanti Di bakal ada YouTube. info. Nanti Jangan aku lupa kirim ke subscribe. Bapak. Iya. Thank Nggak you. perlu juga subscribe juga sih. Ya, yang Perlu. penting ngerti aja kontennya. Sama. Yang penting ngerti kontennya. Udah Iya. bersyukur banget. Makasih ya Bang Thank Greg. you. Bye. 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 Makasih Bang.